staf ahli terbaik Kominfo BEM Unila 2020 untuk pengalaman organisasi sendiri, Kak Bayu Hendarto pernah menjabat sebagai Ketua English Club periode 2017-2018, staf ahli Kominfo BEM Unila 2020, anggota Litbang Perma AGT Unila 2021, dan sekarang menjabat sebagai Kepala Bidang Media Center FOSI FP Unila 2021. Baik, untuk acara selanjutnya akan dipimpin oleh Kak Bayu Hendarto. Kepada Kak Bayu Hendarto, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada MC atas kesempatannya. Kemampuan kreatif dalam membuat sebuah konten digital di mana dapat berupa seperti videografi, desain grafis, microblog, dan sebagainya dapat kita kenal sebagai konten kreator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Hendarto. Dalam kesempatan ini akan membantu jalannya FOSI Media Class sebagai moderator. Sebelumnya, izinkan saya membacakan tata tertib FOSI Media Class. FOSI Media Class Tata tertib FOSI Media Class. FOSI Media Class akan dilaksanakan di Zoom dan petugas akan membagikan tautan dalam room Zoom. Peserta FOSI Media Class menggunakan nama atau identitas yang benar, yakni peserta _ nama. Semua peserta wajib menghidupkan kamera saat materi berlangsung. Semua peserta wajib mematikan mikrofon saat materi sedang berlangsung, kecuali diminta oleh moderator. Peserta dilarang menyela pembicaraan oleh pemateri dan moderator, dan kepada audiens untuk menyimak materi yang disampaikan. Peserta dapat bertanya saat sesi diskusi atau tanya jawab dibuka. Bagi peserta FOSI Media Class yang ingin bertanya, dengan cara emot raise hand dan bisa langsung untuk open mic. Peserta diharapkan mengisi link presensi untuk pengiriman e-sertifikat. Peserta dilarang melakukan tindakan yang menyinggung sara dan tidak sopan. Peserta wajib mematuhi semua aturan selama acara berlangsung. Oke, langsung saja kita panggil moderator pada Kak Solah Ayub. Halo Kak. Apakah sudah ada di Zoom? Masuk? Masuk, Kak. Aman ya? Ya. Gimana nih Kak kabarnya sekarang? Alhamdulillah. Masih bisa bernafas. Lagi untuk sekarang lokasinya di mana, Kak? Di Bandung sekarang. Di Bandung. Mm-mm. Oke, udah siap nih Kak ya untuk menyampaikan materi? Insya Allah. Oke, mungkin karena teman-teman sudah penasaran. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materi, kita kenalan dulu nih. Karena tak kenal, maka kita kenalan. Maka akan saya coba bacakan CV dari Kak Solah Ayub. Nama lengkap Abdullah Salahuddin Al-Ayubi. Alamat Jalan Cikalapa 2, Gang 1, nomor 10. Dago Pojok, Kecamatan Cobolong, Kota Bandung, Jawa Barat. Skill yang dimiliki Kak Ayub ini antara lain yakni writing, sinematografi, video directing, illustration, video editing, animation, graphic design. Dan Kak Ayub ini adalah founder dari Reklamasa ITB. Kesibukan Kak Ayub saat ini yakni menjadi konten kreator dari tahun 2016 sampai sekarang. Dan teman-teman dapat cek untuk akun Instagram resmi dari Kak Ayub di @solahayub.
Oke, mungkin karena udah nggak sabar nih teman-teman, nah, kita akan segera mulai. Saya ingatkan kembali pada teman-teman untuk menghidupkan kamera, fokus memperhatikan materi, karena akan ada game menarik berhadiah dan untuk isi presensi untuk pengiriman e-sertifikat. Oke, kita sambut pemateri kita, Kak Solah Ayub. Waktu dan layar dipersilahkan. Belum unmute. Oke. Izin share screen ya. Oke, kepada host bisa untuk menjadikan Kak Ayub sebagai host. Udah. Aman. Oke, bismillahirrahmanirrahim teman-teman semuanya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, segala puji bagi Allah yang telah berikan kita nikmat yang tiada batasnya, tiada ujungnya, yang infinite nikmat, yang dimana ketidakbatasan nikmat itu seringkali tidak kita rasakan gitu. Tidak terasa ketika ada satu dua ujian yang menyerang kita. Yang dimana padahal yang sudah Allah sebutkan ya, dan sudah terbukti, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Balikan kesadaran kita terhadap nikmat yang Allah kasih ke kita gitu, ya kan? Dan semoga kita senantiasa ingat untuk melakukan hal tersebut. Ya. Salawat serta salam semoga selalu limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah berhasil menjalankan risalahnya, misinya, sehingga kita yang ada di Indonesia beribu kilometer jauhnya dari tempat tinggal Rasulullah dan hidup 1400 tahun setelah Rasulullah hidup gitu, wafat gitu kan, tetap bisa merasakan privilege yang paling luar biasa gitu, lebih dari ketampanan, lebih dari keturunan yang bangsawan gitu ya, punya harta banyak dan sebagainya gitu ya. Itu adalah privilege iman. Nah, di mana iman ini adalah sebuah sebuah tiket utama untuk kita bisa hidup seutuhnya, hidup sesungguhnya. Karena hidup yang sesungguhnya itu ya bukan ada di sini gitu, bukan di dunia ini, tapi di akhirat nanti. Ya, teman-teman semuanya, sorry ini kalau aku ngomongnya agak belepotan soal lagi cari awan. Ada dua lagi. Ya Allah, ya. Qadarullah ya. Oke, hari ini kita bakal bahas tentang dakwah sosmed ya. Ya, sebelum akhirnya kita coba bikin apa ya? Mungkin lebih bakal ajak teman-teman semuanya untuk mikir lagi gitu, ya kan? Mikir ke dasar lagi tentang dakwah sosmed, tentang dakwah itu sendiri bahkan, ya kan? Kenapa kita milih dakwah? Kenapa kita akhirnya berdakwah gitu? Mungkin sebagian kita ketika dengar pertanyaan ini kita mikirnya ya dakwah itu mah ya udah Allah suruh gitu kan, karena kita mau dapat pahala, karena kita mau masuk surga, karena kita pengen dapat ridho Allah gitu kan. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, ya kalau seandainya tujuan kayak gitu, kenapa nggak akhirnya memilih amal lainnya gitu, ya kan? Kenapa nggak membantu orang tua aja? Kenapa nggak misalnya bikin gerakan sosial aja? Kenapa nggak bersedekah aja yang banyak gitu dan sebagainya gitu, ya kan? Di antara amal-amal baik lainnya, kenapa akhirnya kita memilih untuk dakwah gitu kan? Kalau seandainya kira kita jawab dengan jawaban yang tadi ya, jawaban yang esensial banget karena pengen masuk surga, ya pasti gitu kan. Tapi secara lebih spesifik lagi, kenapa kita akhirnya berdakwah gitu, ya kan? Karena otak manusia secara nggak sadar kita membutuhkan sebuah jawaban konkret untuk akhirnya ketika kita udah tahu jawaban konkret tersebut, ketika udah tahu tujuan yang konkret tersebut gitu ya, akhirnya kita bisa mendefinisikan tujuannya kemana sih
dampak yang pengen kita hasilin apa sih gitu, apa sih yang pengen kita kejar, dan amal-amal apa yang akhirnya bisa terbentuk dari sana gitu, bentuknya seperti apa, targetnya siapa gitu kan, sesering apa, terusnya apa namanya, mainnya di mana, di mungkin kalau misalnya konteksnya sosial media adalah di TikTok, di Instagram gitu, di YouTube, atau bahkan mungkin lebih cocok di dunia nyata gitu kan gitu. Nah di sini teman-teman semua kalau seandainya apa namanya melihat gitu ya, membandingkan antara amal-amal baik, amal-amal baik lainnya gitu ya. Kalau kata Ustadz Ahmad Torres, dakwah itu adalah sebuah ultimate solve, adalah sebuah solusi yang paling ultimate gitu. Bahkan lebih dari sedekah. Karena kenapa? Karena gini. Kalau seandainya kita bahas tentang ini, tentang masalah world hunger gitu ya, kelaparan dunia. Terus kita bilang bahwa solusinya adalah sedekah gitu ya, sedekah, ngasih makan dan sebagainya gitu ya, yang mungkin bakal nge-solve sementara, tapi ya kan kalau seandainya akhirnya umat muslim jumlahnya itu cuma berapa miliar gitu kan, kalau tiba-tiba jumlah ini habis itu, jadi isinya bukan orang-orang yang punya cukup harta gitu, mungkin kekuatan nggak terlalu kuat gitu kan. Tapi kalau seandainya akhirnya kita mendakwahi seorang Mark Zuckerberg gitu ya, mendakwahi seorang Jeff Bezos gitu misalnya, mendakwahi seorang Elon Musk, Bill Gates dan sebagainya kayak di dunia, maka coba bayangkan kalau seandainya mereka itu masuk Islam, dan akhirnya seberapa besar sih kontribusi mereka untuk dakwah gitu, untuk sedekah, untuk zakat, bahkan zakat aja gitu ya. Gitu. Seberapa besar akhirnya dampak yang bisa mereka hasilkan untuk masalah world hunger tersebut gitu. Pun kayak gini, temen aku pernah bikin sosial ya. Dia itu kayak pengen mengapa ya istilahnya, ngasih modal lah ke para tunawisma gitu agar kehidupan mereka jadi lebih baik. Dia pilih, diseleksi antara tunawisma lainnya, dapatlah satu keluarga. Di satu keluarga ini dia kasih kontrakan, dia kasih gerobak mie ayam, dia kasih becak juga gitu kan, dengan harapan dia bisa menggunakan modal itu untuk bisa membentuk kehidupan yang lebih baik gitu ya, daripada sekedar yang ngemis gitu kan, atau tunawisma ya mungkin mulong gitu ya kan. Lalu ditinggal lah keluarga tersebut ya kan. Akhirnya dia datang lagi setelah beberapa bulan untuk lihat progresnya, dan ternyata dia kaget gitu kan, gerobak mie ayamnya udah nggak ada, terusnya becanya udah nggak ada juga gitu. Lalu di kontrakannya ada sebongkah alat baru gitu, barang baru yang cukup bersinar gitu kan. Yaitu adalah TV. Jadi becanya, gerobaknya dan modal yang tadi ya sebutin tadi itu dijual sama mereka, dibeli TV gitu kan. Di sini dia ngerasa terhianati kali ya. Karena kenapa? Karena akhirnya dia tahu bahwa oh ternyata yang masalah tuh bukan di modalnya gitu ya. Problem utama itu bukan ada di kantong-kantong mereka sebenarnya justru. Karena mereka secara nggak langsung gitu ya memilih itu. Ternyata masalah ada di mindsetnya, ada di mentalnya, tepatnya ada di mentalnya. Gitu. Mental mereka tidak tahu gitu untuk menggunakan beca, menggunakan bayam ini untuk lebih berkembang. Yang mereka kejar ya udah gitu, yang penting hiburan gitu, yang penting seneng, yang penting dapat duit secara paling cepatnya. Bahwa yang harus dirubah dulu tuh bukan uangnya dulu, tapi mentalnya. Dan mental itu berhubungan dengan namanya kepala gitu kan, dan kepala itu berhubungan dengan pengetahuan, dan pengetahuan itu berhubungan namanya ilmu gitu kan. Dan ilmu itu berhubungan dengan dakwah, dengan penyampaian dan mengajak. Karena dakwah itu yang kita akhirnya coba ubah adalah ya kepalanya gitu ya. Iya, turun ke hati, ke sebuah dakwah itu sebenarnya se-solving itu ya. Dengan akhirnya kita tahu bahwa dakwah itu se-powerful itu, dampaknya ada di mindset, ada di mental, maka kita tahu bahwa dampak yang bisa dihasilkan, perubahan yang bisa dihasilkan itu seperti apa, gitu kan. Dengan tahu seperti ini, kita akhirnya tahu bahwa ini gerakan aku dakwah ini tuh bakal kemana, tujuannya sih, arahnya sih, gitu. Bentuknya bakal kemana sih, dampak yang bakal dihasilkan tuh seperti apa sih, gitu. Hingga akhirnya kita tahu bakal kayak gimana dakwahnya, gitu. Ya kan sih. Karena gini teman-teman semuanya, kalau seandainya akhirnya kita mendefinisikan dakwah tidak secara konkret gitu ya, bentuknya masih abstrak gitu ya, maka bentuk dakwah yang kita hasilkan bisa jadi itu nggak jelas gitu.
kayak apapun lah pokoknya disebarin, pokoknya dikerjain dan sebagainya gitu. Akhirnya kita nggak tahu arahnya kemana, perubahan dasar tuh apa, konkretnya seperti apa dan sebagainya gitu. Misalnya kayak gini, misalnya kalau aku gitu ya, topik yang aku ambil adalah seputar masalah-masalah krisis-krisis yang dialami oleh anak-anak muda gitu ya. Soal mungkin apa namanya, terus kekecewaan, kehilangan, terus apa lagi coba, gengsi, lalu mungkin juga anxiety gitu dan sebagainya. Dan itu banyak dialami oleh anak muda, dan aku tahu bahwa jawaban-jawaban akan masalah-masalah tersebut di Islam gitu kan. Makanya aku pengen coba ngebawa solusi itu dalam bentuk dakwah gitu. Kira di situ aku tahu bahwa visi aku tuh kemana. Visi aku tuh gerakan untuk akhirnya orang-orang ini, orang-orang anak-anak muda ini itu jauh pada agamanya. Kan bahwa masalah-masalah kita, sisi cerahnya, cahaya gitu, itu ada di Islam gitu. Karena lucunya adalah yang akhirnya untuk menyelesaikan masalah itu gitu. Kayak ada yang beralih ke filsafat gitu ya, ke filosofinya Stoicism dan sebagainya gitu. Dan itu menurut aku kayak kenapa nyari yang aneh-aneh aja sih gitu, orang di agama sendiri lah. Dan itu lebih utuh gitu sosok gitu. Dakwah itu pun juga natural impulse ya. Aku izin minum ya. Bismillah. Oke, dakwah itu pun juga natural impulse, dorongan yang alami. Maksudnya gini, ini BTW kita bahas paling urutnya dulu ya. Kita balik ke awal dulu lah sebelum akhirnya kita bahas teknis. Dakwah itu natural impulse, dorongan yang alami. Seperti teman-teman tuh pernah baca buku yang keren banget, atau mungkin gampangnya pernah baca manga yang keren banget gitu ya, kayak One Punch Man, kayak One Piece misalnya gitu. Lalu teman-teman tuh pengen seluruh dunia gitu ya, seluruh dunia, teman-teman kalian siapapun itu tahu kalau apa yang barusan kalian baca itu keren banget gitu kan. Kayak teman aku, dia suka One Piece dan dia hampir tiap hari cerita tentang One Piece gitu. Sampai akhirnya aku tertarik juga gitu kan, yang seakan-akan dia tuh harus tahu One Piece. Kenapa bisa kayak gitu? Karena mungkin buku yang kalian baca, manga yang pernah kalian nikmatin, itu mengandung sebuah nilai, sebuah hal yang bikin akhirnya kalian tuh menjadi tergugah gitu, ya kan? Ada sebuah value, ada sebuah keyakinan yang ditanamkan ke diri kalian. Misalnya kalau One Piece atau Naruto lah, Naruto misalnya. Naruto gitu kan, yang baru-baru ini tuh lagi viral kalau di animenya ya. Apa namanya? Kurama mati gitu kan. Garis sembilannya mati, berkorban untuk akhirnya ya akhirnya flashback lagi ketika mereka masih musuhan, masih menjadi sebuah kutukan, lalu tiba-tiba jadi teman dan bertahun-tahun akhirnya misah gitu kan, sebuah momen yang sangat emosional sekali gitu. Dan di situ kita banyak ambil pelajaran gitu. Komen-komen yang aku lihat gitu ya, ketika ada reaksi apa bapak-bapak muda gitu ya yang nangis gitu nonton One Piece, nonton Naruto gitu, sampai ditanya ke sama istrinya kayak, kok nangis gitu, nangis kenapa? Gara-gara Naruto Kurama mati. Ya kan. Dan komen-komen itu akhirnya memvalidasi hal tersebut, kayak iya cuy, sedih banget, parah sedih banget ya. Naruto tuh banyak bisa diambil pelajaran dari Naruto, ini nggak sekedar anime. Banyak banget pujian-pujian itu, dan emang kayak gitu. Aku pun juga ikutin Naruto ya gitu kan, dan emang banyak pelajaran yang bisa diambil, dan emang menurutku tuh keren banget sih gitu kan. Dia bisa membungkus sebuah dakwah gitu kan, nilai sehingga bisa menggugah orang-orang. Dan itu dakwah pun juga kayak gitu sebenarnya harusnya ya gitu. Dakwah itu harus kita sikapi sebagai, kita anggap ya sebagai natural impulse tersebut gitu. Kita tergugah, kita mendapatkan sebuah keyakinan, sebuah insight dari Islam yang dimana itu mungkin sedikit banyak mengubah hidup kita gitu. Dan akhirnya kita ngerasa bahwa ya ini tuh harus disebarkan ke orang banyak gitu kan. Makanya apa namanya, kalau seandainya kalau kita tanya lagi dari kita gitu ya, kita sebenarnya udah bener-bener tergugah gak sih sama Islam? Kita sebenarnya udah bener-bener terin banget gak sih sama Islam yang kita dakwah ini? Kalau seandainya ternyata masih biasa aja ya, kita masih belum belajar banyak, kita masih kayak sekedar ikut-ikutan, ya mungkin ya belum gitu, mungkin masih jadi formalitas aja. Entah mungkin kalian kebetulan ada di LDK, kebetulan kalian itu apa namanya ikut pengen dapat CV gitu ya, masuk ke organisasi, lalu di sektor syiar, lalu kalian teman-teman pengen bersyiar gitu ya,
Sehingga akhirnya dorongan formalitas. Kalau kayak gitu biasanya feeling nggak dapet gitu kan, emosinya itu nggak dapet gitu. Ya gimana mau dapet, apa yang kalian sampaikan aja tuh teman-teman ya kalian sendiri tuh nggak paham gitu, teman-teman sendiri pun nggak termasuk tergugah gitu. Makanya sebenarnya sebelum akhirnya kita berdakwah, ya sebisa mungkin kita itu lebih dulu mendakwahi diri sendiri gitu ya kan. Kita sadar dulu kalau yang apa yang kita sebarin tuh emang hal yang keren banget, hal yang bikin kita tuh lebih tergugah daripada nonton Naruto gitu, lebih tergugah daripada nonton One Piece dan sebagainya gitu kan, atau buku yang keren yang kita baca gitu. Gitu sih. Nah itu masalah girohnya ya, masalah bahan bakarnya lah gitu, feel-nya gitu. Lalu kita bahas langsung lanjut ke kaidahnya. Dari tersebut, dari ini ya, mungkin teman-teman udah sering denger lah gitu. Doa ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan tutur kata yang baik gitu. Ya kan? Teman-teman mungkin udah sering dengar tentang hikmah dan mau'izatil hasanahnya gitu, ya kan? Tentang gimana dengan hikmah, bijaksana, lalu dengan tutur kata yang baik. Tapi yang pengen aku highlight di sini adalah ila sabilinya gitu. Sabilinya, jalannya, diksi jalannya. Karena kenapa? Karena kalau kata Sultan Manahli kan di mana-mana undangan, invitasi itu bentuknya alamat, ya nggak sih? Bentuknya itu tempat gitu ya kan. Bentuknya itu sebuah lokasi. Aneh banget kalau seandainya kita misalnya bikin walimahan ya, kita nikah gitu, kita bikin walimahan, lalu lokasinya itu ada di Jalan Tol Cipularang misal gitu kan, yang di mana jalan itu bisa berapa ratus kilometer gitu kan. Orang-orang yang dengar mungkin bingung, ya, pasti bingung sih kayak ini sebanyak apa sih yang datang gitu ya. Atau ini jalannya semeriah apa sih satu jalan gini atau di mana gitu kan, lokasi tempatnya di mana gitu. Lalu mereka adalah Allah menggunakan kata sabil, jalan gitu. Ini tuh mengisyaratkan kalau kata Ustaz Tamanani kan ya, mengisyaratkan bahwa yang ya ketika kita menuju Allah ya, ketika kita kira menuju Allah, menuju surga, itu adalah sebuah jalan, sebuah proses yang dimana yang namanya jalan di dalamnya itu pasti kondisi orang tuh beda-beda. Ada yang larinya cepet banget, ada yang larinya biasa aja, ada yang bisa jalan doang, ada yang lambat banget gitu. Ada yang posisinya tuh udah jauh di sana, ada yang posisinya tuh baru di tengah-tengah, atau mungkin di belakang banget gitu. Tapi yang terpenting di sini adalah kita tahu bahwa kita sedang menuju sebuah arah yang sama, arah yang tepat gitu. Dan sebelum akhirnya kita meninggal gitu, sebelum akhirnya kita menuju garis finish yang namanya ajal, kita sesungguhnya tidak benar-benar tahu posisi kita tuh ada di mana. Misalnya gini, mungkin ya teman-teman di sini posisinya itu udah jauh banget lah gitu, udah wah bentar lagi surga lah gitu, misalnya gitu ya. Lalu teman-teman luar yang lain tuh di luar sana tuh ada yang masih di belakang banget, ada yang ketinggalan parah lah gitu. Lalu tiba-tiba lusa atau beberapa hari kemudian mereka ini menemukan ajalnya gitu kan, dan tiba-tiba sebelum menemukan ajalnya mereka udah tobat dengan tobatnya gitu, tobat dengan tobat yang paling nasuha gitu kan. Tiba-tiba mereka ini nyusul ngebut gitu ya, kayak di flash gitu, nyusul teman-teman gitu, bahkan udah langsung garis finish gitu kan. Di situ kita sadar bahwa kita nggak ada yang benar-benar tahu sebenarnya posisi kita di mana gitu, dan ending kita tuh kayak gimana. Maka di sini kita harus punya mindset bahwa ketika kita berdakwah, kita sesungguhnya nggak sedang ngajak orang, nggak sedang bikin orang tuh bilang kayak ayo nyusul gue gitu, ayo lu bisa kayak gue, ayo, nggak kayak gitu. Kita nggak ngerasa kalau kita tuh lebih jauh daripada mereka. Kita nggak ngerasa kalau kita tuh seakan-akan menggurui, merasa lebih baik, merasa lebih jauh, lebih soleh daripada mereka ini. Enggak gitu. Kita tuh sejatinya ketika berdakwah, kita tuh pengen berangkulan dalam sebuah jalan yang sama gitu. Kita lagi jalan-jalan bareng. Kita pun satu saat kita ini ya, kita adalah orang yang butuh dinasihati. Kita adalah orang yang butuh didorong gitu kan. Mungkin ada saatnya kita bakal mundur. Ada saatnya kita bakal terpleset jatuh gitu kan. Maka ya mindset yang harus kita tanam adalah ya orang-orang kita dakwah ini bisa jadi nggak lebih baik daripada kita gitu. Bahkan kalau kata Syekh Hamdi Yusuf ya, kita tuh nggak boleh merasa lebih baik daripada orang-orang non-Islam, orang-orang non-Muslim ya. Karena kenapa? Karena Umar bin Khattab pun ya dan sahabat-sahabat yang mulia tersebut gitu ya, sebelumnya itu bukan Islam gitu, sebelumnya itu bukan Muslim gitu. Tapi kita nggak tahu gitu kan, kita nggak tahu ternyata beliau-beliau ini adalah khairul ummah gitu ya, umat terbaik gitu kan. Maka bisa jadi gitu ya, bisa jadi orang-orang yang mungkin sekarang belum dapat hidayah Islam itu kelak adalah sebuah menjadi suara-suara Islam bahkan gitu ya, menjadi orang-orang yang bahkan jauh lebih besar daripada kita. Bahkan mindset yang
kita harus kita awali adalah ya kita tidak lebih baik daripada mereka gitu. Kita lebih baik, tidak lebih soleh, tidak lebih suci lah daripada orang-orang yang kita dakwahi. Kita ingin berjalan bareng di jalan ini gitu, sama-sama mereka gitu. Karena dakwah itu manggil ke Allah, bukan ke kita gitu kan, yang harus kita garis bawahi. Jangan sampai akhirnya kita ngerasa bahwa dakwah itu ada akhirnya ya, memanggil mereka tuh kepada ekspektasi kita gitu. Ketika mereka tidak memenuhi ekspektasi kita bakal kecewa banget, bakal sakit banget, bakal kayak sudahlah gitu. Kamu tidak ada harapan gitu. Misalnya kayak gitu, jangan kayak gitu juga gitu kan. Karena ya Allah sebagai tempat tujuan aja gitu ya, sebagai tujuan aja itu masih ngasih dia banyak rezeki gitu, masih ngasih dia hidup, masih ngasih dia kesempatan. Masa kita yang katanya bantuin Allah, kutip ya, apa namanya, bantu agama Allah gitu ya, itu malah marah gitu kan. Maka tadi sih tugas kita hanya menyampaikan. Nah, lalu kaidah selanjutnya adalah kita harus tahu bahwa tiap orang tuh punya penggaris yang berbeda gitu kan. Penggaris ini yang menentukan dia itu mau menerima sesuatu atau enggak, dia mau melakukan sesuatu atau enggak gitu. Yang paling atas tuh penggaris Allah, berdasarkan suka nggak sukanya Allah. Misalnya teman-teman semua nih ya kan, melakukan sesuatu karena Allah suka dan nggak melakukan sesuatu karena Allah nggak suka, itu yang paling tinggi gitu ya kan. Lalu yang kedua, penggaris manusia, orang melakukan sesuatu karena itu menguntungkan dan tidak melakukan sesuatu karena itu tidak menguntungkan gitu kan. Yang kedua ini transaksional sifatnya. Kalau seandainya mungkin kerja keras gitu ya, kerja keras, nyari dunia dan sebagainya, dia masih mau ngelakuin gitu. Dia mungkin ngelakuin jor-joran banget. Karena kenapa? Karena itu menguntungkan. Tapi mungkin tablik akbar, ngaji, gitu ya, sholat gitu ya. Mungkin khasiatnya gitu ya, manfaatnya tuh baru kerasa ketika kita sudah punya iman yang sangat meningkat gitu ya. Ketika kita sudah beriman gitu, kita udah yakin surga dan sebagainya, ya dia sebagai orang yang sangat materialistis, sangat bergantung pada untung gak untung, kerasa bahwa itu nggak menguntungkan, akhirnya sudah kita ditinggal gitu. Itu penggaris kedua. Terus penggaris paling rendah, dia ngelakuin nggak ngelakuin sesuatu berdasarkan enak gak enaknya sesuatu itu gitu. Kalau sesuatu itu enak, dia lakuin. Kalau sesuatu nggak enak, itu nggak dia lakuin. Ini mungkin lebih rendah daripada yang kedua bahkan ya, karena yang kedua ini masih mending ya, masih mau kerja keras gitu kan untuk menggapai kesuksesan duniawi gitu. Tapi yang ketiga ini ya udah bodo amat gitu. Yang penting gue seneng, yang penting gue happy, yang penting gue melampiaskan nafsu gitu. Nah, dan itulah yang mereka kejar. Itu yang penggaris ketiganya, itu hewani gitu. Nah, gak bisa kita nih menggunakan penggaris yang paling atas gitu ya, bahasa penggaris yang paling atas untuk berbicara ke orang-orang yang masih pakai penggaris yang paling bawah. Pun juga bahkan yang kedua juga belum bisa gitu. Kita nggak bisa tiba-tiba ngasih dalil doang gitu. Kayak ada temanku gitu ya, teman kalian lah mungkin juga bakal berkata yang sama gitu ya. Teman kalian nggak sholat gitu, kalau kalian ajak sholat kayak cuy sholat cuy gitu, terus dia bilang nanti aja lah, malas lah gitu, terus kalian bilang kayak ih parah lu gitu ya kan, masuk neraka lu nanti lo gitu kan. Bisa jadi mereka ini bakal jawab iya sih gue tahu gitu kan, iya sih gue tahu, dia tahu coy gitu. Dia tahu kalau nggak sholat itu dosa, nggak sholat itu masuk neraka gitu. Lalu ada sihnya gitu kan, ada sihnya itu berarti ada tapinya gitu. Ada sebuah problematik dalam kepala mereka untuk memegang, untuk meyakini apa yang mereka tahu gitu. Maka masalahnya bukan ada di pengetahuan, tapi ada di keyakinan mereka gitu kan. Maka ya kita harus coba memingkis kembali gitu kan, value-value yang kita sampaikan dan yang kita sampaikan ke orang-orang dengan penggaris berbeda ini sesuai dengan bahasa kagumnya gitu. Ya kan? Nah, kaidah selanjutnya adalah ini yang dari Ustaz Al-Mafilah, Khuzul Afwa. Ini dari tentang toleransi gitu. Aku langsung kayak artinya aja biar cepat. Jadilah engkau pemaaf dan serulah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpanggilan daripada orang yang bodoh gitu kan. Jadilah pemaaf di sini tuh maksudnya adalah kita jadi orang toleran. Karena untuk orang-orang yang baru hijrah misalnya itu ya mereka bisa jadi nggak langsung bisa hijrah gitu, nggak langsung bisa berubah untuk orang kita dakwahi gitu. Mungkin ada orang yang beberapa pengen berubah, mereka masih pacaran, mereka masih rokok, mungkin ya masih suka nongkrong dan sebagainya. Tapi kita harus susun aja gitu setiap saat. Kayak misalnya, ya sih dia pacaran gitu, tapi paling enggak gitu, dia masih mau ikut ngaji gitu ya. Dia mungkin masih ngerokok, tapi paling enggak masih mau ngumpul sama kita gitu ya. Ya sabar aja gitu, setiap orang tuh punya prosesnya dan ya mungkin nanti gitu beberapa saat lagi, beberapa hari lagi, mungkin beberapa bulan lagi dia akan berubah seutuhnya gitu. Dan ya karena kita mengajak mereka kepada Allah, ya udah gitu kan. Tadi lagi-lagi ya kita jangan akhirnya termancing emosi juga gitu ketika akhirnya mereka tidak berubah. Jadilah kita pemaaf, toleransi bertahap gitu.
Karena tangganya adalah ta'lif, qabla ta'rif, ta'rif, qabla taklif. Ikat dulu hatinya, bikin dia suka dulu, bikin dia jatuh cinta dulu. Sebelum akhirnya mengenalkan ada kewajiban-kewajiban ini, mengenalkan bahwa itu nggak boleh, ini boleh, terus harus sholat ini gitu, harus ibadah ini gitu, ya kan. Lalu ketika sudah, baru bisa dikasih taklif, bisa dikasih beban, diajak mereka untuk mungkin berdakwah, gitu ya, untuk ikut gerakan sosial, untuk ikut baksos, untuk ikut apapun itulah, gitu gerakan amal, gitu. Nah, itu sedikit percik ya kaidah-kaidah yang kita harus tahu gitu sebelum akhirnya kita berdakwah gitu kan. Karena kalau seandainya kita akhirnya rangkum lagi, kita tahu bahwa semua tadi yang aku sebutin gitu ya, itu penuh dengan hikmah kebijaksanaan, bahwa intinya tuh tiap orang tuh unik gitu. Dan kita harus tahu bahwa kita benar-benar harus yakin, ya harus menyadari bahwa orang tuh unik dan kita nggak bisa kasih cerita yang sama gitu. Dan kita juga harus bijaksana bahwa bukan berarti kita yang berdakwah kita lebih baik daripada mereka. Enggak kok gitu. Justru ya kalau kata temen gue ya unik sih gitu. Muslim tuh egois asli deh. Muslim tuh egois gitu. Ya kan? Egois tuh gimana? Egoisnya gini. Dia ngasih seseorang itu bukan karena orang tersebut gitu. Bukan karena orang itu mungkin apa ya kayak wah aku maksudnya kayak benar-benar berharap dari orang lain gitu. Enggak gitu. Kita berbuat baik ke orang lain, kita ngajak orang lain gitu ya ke jalan Allah, berdakwah karena kita pengen dapat balasan Allah gitu. Kita tuh mentingin diri sendiri sebenarnya. Cara kasarnya gitu ya gitu. Karena kita nggak berharap bahasa manusia. Kita nggak berharap kalau ya udah gitu loh. Lu mau berubah mau enggak gitu ya. Yang penting menyampaikan gitu kan. Lu mau apa kalau misalnya kita bantu orang nih, kita bantu teman gitu. Lu gue bantu gitu ya. Lu mau akhirnya terima kasih mau enggak gitu ya. Ya bodo amat gitu. Yang penting harapan yang aku taruh adalah di Allah gitu. Aku mau dapat pahala. Aku mau dapat surga gitu. Ya kan. Taruh ekspektasinya harapannya bukan di manusia tapi di Allah gitu. Lalu posisi kita gitu ya, mungkin aku anggap di sini mungkin ada beberapa kalian yang ini ya, insya Allah calon-calon asatis ya, calon-calon ustadz gitu kan. Kalau aku sendiri sih enggak ya, bukan ya, jauh banget lah dari dari posisi ustadz kayak bumi dan langit ketujuh kayaknya sih, lebih lagi. Itu jauh banget lah gitu ya kan. Dan mungkin teman-teman di sini pun juga merasa seperti itu gitu. Tapi apakah begitu artinya kita tidak bisa berdakwah? Ya enggak juga gitu kan. Karena salah satu kaidah lainnya adalah nahnu du'at qabla kulli syai gitu kan. Kita adalah dai sebelum menjadi apapun gitu. Dan ya memang seperti itu gitu. Mungkin kalau tadi teman-teman tuh akhirnya misalnya seorang juru parkir gitu ya, ya teman-teman juga bisa berdakwah di sana gitu ya kan. Dan yang lainnya gitu ya kan. Tapi kita harus tahu posisi kita. Dengan ini akhirnya kita tahu peran kita di mana dan target kita tuh siapa aja gitu. Ya kan. Kalau para ustadz gitu, mungkin ada di lingkaran paling kiri. Mungkin jumlahnya kecil, nggak terlalu banyak gitu. Dan beliau-beliau ini berkutat dalam tataran ilmu yang sangat ilmu yang rigid lah, ilmu yang valid lah gitu ya, ilmu terstruktur dan sebagainya gitu ya kan. Lalu kita ini sebenarnya bukan ada di tataran ilmu sebagai dai ya, kita bukan tataran ilmu. Kita tuh adalah sebuah amplifier dari para asatids untuk orang-orang yang banyak ini nih. Orang-orang yang nggak tersentuh sama para ustadz, orang-orang yang ada di luar sana yang itu jumlahnya banyak banget gitu. Tapi mereka mungkin ketika diajak untuk ikut kajian, dengar ceramah, mereka bakal bosan gitu, bakal apa sih gitu. Untuk apa sih gue dengerin? Kayak apa sih gitu kan. Nah, ini sebenarnya peran kita untuk menjadi pengeras suaranya para asatidz ini gitu. Dan kita tatarannya tuh bukan ada di kepala, bukan ada di ilmu, tapi ada di hati. Yang kita sampaikan tuh ya adalah perpanjangan gitu, sebuah hal yang juga para ustadz sampaikan, tapi kita racik kembali. Kita ubah bungkus kembali supaya hal-hal ini tuh bisa lebih gampang dikunyah oleh orang banyak. Makanya istilahnya adalah kita ini posisinya tuh sebagai pengunyah, bantu ngunyahin ilmu yang udah para asat kasih ke kita kepada orang banyak gitu. Sehingga orang banyak ini lebih gampang untuk menerimanya, untuk konsumsinya gitu. Nah, karena gini, suatu kepalanya hanya berkenan di otak, artinya kamu akan bergerak. Dan kita itu banyak akhirnya berkutat di bagian hati ini sebenarnya sih. Karena apa yang kita sampaikan bisa jadi itu orang-orang udah tahu, gitu kan. Tapi karena kita bisa meraciknya, bisa membahasakannya, bisa memaknainya ke kehidupan kita sehari-hari, ke kehidupan seharian gitu ya. Hingga orang-orang tuh lebih paham bahwa oh, gini maksudnya ya. Oh,
Masya Allah gitu kayak wah lebih mana dapet lah gitu. Nah kita lanjut ke teknis ya. Bismillah, minum lagi. Jadi sebelum akhirnya kita berdakwah sosial media gitu konteksnya, kita mesti tahu dulu target kita tuh siapa. Gini, target ini ada sebuah kaidahnya ya. Kita nggak bisa rakus, kita nggak bisa nge-get seluruh target yang kita mau kayak apa namanya kayak semuanya. Pokoknya kita semuanya lah gitu, kita ambil semua orang gitu kan, dari orang yang baru hijrah gitu ya, atau kan yang belum hijrah gitu sampai orang yang udah soleh banget gitu. Dan biasanya para LDK tuh itu kayak gitu tuh kerjaan. Pengen tuh kayak semuanya diambil gitu kan. Ya tidak seperti itu Ferguson ya kan. Kita harus milih, kita harus spesifik milihnya mau siapa targetnya sih gitu. Kalau misalnya emang mau orang yang memang sudah sangat-sangat soleh gitu ya, kita bikin sebagai reminder aja, ya itu buat gitu nggak apa gitu. Tapi kalau misalnya kita akhirnya mau ngarahin ke orang-orang yang belum hijrah gitu ya, orang-orang yang masih belum terus Islam atau mungkin yang baru hijrah gitu, ya udah pilih itu gitu, menyesuaikan. Ada yang nanya ke aku gitu kan, mereka ini tim pengen buat sebuah akun dakwah, lalu mereka debat kayak ini kita siapa yang apa yang pengen kita targetin, siapa yang pengen kita targetin gitu kan. Sebagian besar itu pengennya tuh ya itu apa namanya pengen bikin akun dakwah yang asik lah, yang seru, yang lucu-lucu gitu kan. Lalu satu teman ini bilang bahwa dakwah mah ya udah literal aja gitu, kasih dalil aja udah gitu, ribet amat gitu, nggak usah macam-macam lah gitu. Lalu kata dia, gimana Kak cara menengahinya? Lalu jawabannya adalah sebenarnya gampang. Menengahinya adalah ya keluarin aja orang. Iya, itu beneran. Karena kenapa? Karena emang visinya sudah beda, targetnya sudah beda. Apakah ada yang lebih baik? Ya bisa jadi enggak gitu ya. Tapi kita butuh dua-duanya. Kita butuh orang yang akhirnya ada jadi reminder gitu ya untuk orang-orang yang sudah paham, dan kita butuh orang-orang yang ngerangkul. Kita butuh shift dan kita butuh Samila yang umur mita gitu kan. Kita butuh orang-orang yang baru hijrah, orang-orang yang mungkin pengen istiqomah gitu kan. Dan makanya ada yang bilang gini ya, apa namanya? Kenapa pemuda hijrah tuh banyak, lalu pemuda istiqomah tuh dikit? Kan ada pemuda istiqomah yang di Bandung ya. Ada yang bilang gini, karena istiqomah tuh lebih berat daripada hijrah. Dan ya memang sih kenyataan gitu kan. Dan memang kita butuh dua-duanya gitu. Maka defining lagi gitu. Kita nggak bisa ngerangup semuanya. Ini pun juga dari bisnis kita nggak bisa kayak aku target pasarku adalah dari umur dari TK sampai umur 60 tahun nih, nggak bisa kayak gitulah. Insya Allah kalau kayak gitu produknya jadi nggak jelas gitu, detailnya nggak jelas kayak ini buat siapa sih gitu, ini buat orang tua atau buat anak-anak gitu kan gitu. Jadi defining lah, spesifikin lah gitu. Kalau seandainya nanti di rata banyak yang kegait orang lebih dari itu, ya udah itu bonus aja gitu. Tapi kita harus fokus ke satu target pasar gitu kan. Nah cara yang bikin target pasar itu ada media, ada cara yang namanya market persona. Market persona ini adalah kita bikin figur fiktif yang seakan-akan figur itu adalah orang yang pengen kita tuju. Misalnya Mark 22 gitu ya, orang Bandung suka ke Lembang gitu, suka ke gunung gitu, suka ke lembah-lembah kayak gitu, suka ke bukit lah gitu kan, suka musik indie gitu ya, mungkin tentang kehidupan, suka ngopi, suka ngudut misalnya gitu kan. Tapi ya dia belum sama-sama amat lah gitu, ya sholat perlunya dan sebagainya gitu. Lalu di situ kita tahu bahwa biasanya apa sih yang topik-topik yang jadi bahasan mereka, bahasa-bahasanya seperti apa sih, apakah puitis, apakah sastra, ya apakah puitis gitu, apakah kayak sastra gitu, atau kocak kah, atau kayak lucu-lucuan kah dan sebagainya gitu. Itu kita bisa tahu dengan akhirnya kita ngedefine dulu orang yang pengen kita tuju itu kayak gimana. Ya tuh dengerin apa aja. Dengerin 420 misalnya, dengerin Hindia gitu dan sebagainya gitu. Dari situ kita bisa tahu tentang keresahan dia, tentang tipe konten yang dia suka, tentang bahasan-bahasan mereka suka dan sebagainya gitu. Mungkin atau enggak kita ngedefine Justin ini gitu, umur 31, sudah hijrah gitu ya, sudah pengen istiqomah gitu ya, pengen kuat kakinya di agama Allah gitu, ya, dan sebagainya. Lalu ya udah gitu, kalau sana emang kita kayak gitu, ya kita bikin konten dakwah yang ya udah yang netral aja gitu, yang emang apa namanya istilahnya, yang eksplisit aja gitu kan gitu. Bu itu adalah konten dakwah pakai dalil dan sebagainya. Gitu sih market persona ya pertama. Lalu yang kedua, formulasi. Gimana cara kita bikin konten yang bagus. Jadi kita udah nentuin target, lalu kita gimana sih sebenarnya sih konten tuh bisa bagus banget gitu ya. Itu ada 3 formulanya.
Ini mana ini selalu aku sampaikan Kak, di seminar kayak gini gitu ya kan. Karena ini udah valid banget lah menurut aku ya, dan ini aku pakai juga sih. Yang pertama tuh relevan, yang kedua tuh mengandung emosi, yang ketiga itu simple dan well packaged. Relevansi itu adalah irisan antara apa yang kita sampaikan sama apa yang orang-orang tuh pengen dengerin. Dan contohnya kayak gini, aku selalu contoh ini sih. Misalnya kita pengen sharing tentang kesabaran gitu ya, dan kita tuh pengen ambil studi kasus dari kisah kita, dari pengalaman kita terhadap apa namanya TA yang nggak beres-beres misalnya gitu ya, dan ternyata beres alhamdulillah gitu dengan kesabaran misalnya gitu ya kan. Lalu teman-teman cerita pengalaman kan, tapi cerita itu nggak dari TA, tapi cerita itu dari pas masa kecil gitu ya kan. Aku lahir di keluarga ini katanya. Waktu aku TK, aku gini. Waktu kecil aku gini. Terus lama banget sampai akhir SD, terus SMP, SMA, kuliah, terus akhirnya baru TA gitu kan. Itu insya Allah orang-orang nggak mau dengerin. Karena kenapa? Karena sebagian besar orang tidak butuh gitu. Orang-orang mau dengerin tentang kesabaran itu karena mungkin mereka sedang butuh tentang nasihat kesabaran, tentang butuh gimana caranya sih bisa sabar gitu kan, bisa bertahan dalam sebuah kesulitan gitu, ya kan. Tidak butuh cerita yang latar belakangnya sangat panjang ini gitu. Nah inilah mungkin contoh analogi gitu ya, nggak contoh biar kita bisa paham mana sih yang pengen orang-orang dengar dan mana sih nggak pengen orang-orang dengar gitu. Meskipun mungkin kita sendiri tuh pengen nyampein semuanya gitu kan, karena mungkin kata kita kayak semuanya nyambung kok gitu kan. Masa kecil aku tuh relate banget sama masa ending aku tuh, masa TA aku gitu. Ya bodo amat gitu kan, mungkin orang nggak peduli gitu kan. Makanya ya bisa kita kasih irisannya bahwa ketika orang-orang tuh butuh hasil kesabaran, kita bisa kasih pengalaman ya yang momen kita sabar tadi gitu. Itu saat TA gitu. Kesabaran apa masalah itu apa gitu. Lalu gimana kita bisa mengatasinya gitu. Maka ini juga kita mesti tahu mana aja bagian yang kita sampaikan yang dimana tuh orang tuh pengen dengerin gitu. Dan gimana bisa tahu apa yang pengen orang dengerin, itu ada caranya. Kita mesti tahu dulu bahwa relevansi itu biasa mencakup 5 hal ini. Antara ketertarikan atau kebutuhan, gitu ya, harapan, mimpi, atau kebiasaan, atau apa namanya medium, gitu kan, sebuah medianya gitu, dan tren dan momen gitu kan. Yang pertama tuh ketertarikan. Orang-orang tuh tertarik sama konten kayak gimana sih? Apakah puitis, apakah lucu dan sebagainya. Lalu needs of Dream gitu. Sebuah kebutuhan dia, akan masalah dia, sebuah harapan dia, dan sebuah mimpi dia. Karena untuk mencapai hal tersebut bisa jadi butuh sebuah tools kan, dan toolsnya diantaranya adalah bisa jadi dalam bentuk konten, dalam bentuk sebuah insight, sebuah wawasan baru lah gitu, ya kan, motivasi misalnya gitu. Dan kita bisa ngisi di situ. Kebiasaan orang tuh bisa pakai apa, buka Instagram jam berapa dan sebagainya. Mediumnya juga biasanya orang-orang yang target kita tuh bisa pakai apa, apakah Instagram atau mungkin YouTube gitu, atau mungkin TikTok gitu kan. Dan ya terlepas dari kontroversinya ya gitu. Lalu trend the moment, kita bisa pakai trend the moment yang saat ini terjadi gitu untuk drive pesan-pesan kita. Misalnya sekarang tuh lagi hype Squid Game, ya kan? Maka banyak orang yang pakai Squid Game untuk konten mereka, kayak ada prodi apa dan sebagainya gitu. Ada yang bahkan bikin karamel, tuh nggak sih karamel? Teman-teman kalau nonton Squid Game tuh ada game yang ngukir karamel gitu, makanan gula-gulaan gitu ya, bisa dibentuk. Ada yang jual kayak gitu juga dan akhirnya laku, viral. Bahkan ya, sneakers yang mereka pakai pun juga viral. Itu penjualannya naik berapa ribu % gitu, dan itu luar biasa ya gitu, ya kan. Dan untuk memakai trend momen ini mungkin ada caranya ya, nggak bisa sembarangan juga, nggak bisa kita pakai kok sana udah basi banget, kalau kayak gitu bakal jadi cringe gitu, bakal jadi jayus. Maka untuk trend momen ini ampuh tapi harus hati-hati juga gitu ya, harus jadi orang-orang yang awal menggunakan menunggangi gitu ya trend momen ini untuk akhirnya ngebawa konten-konten mereka supaya lebih viral gitu. Lalu caranya sebenarnya intinya itu ada di finding problem. Untuk akhirnya kita bisa nyari relevansi ini gitu. Ya kan, tema-tema yang bakal kita gunain. Misalnya gini teman-teman semuanya. Finding problem ini adalah sebuah esensi sebenarnya sih dari kegiatan-kegiatan yang itu berhubungan dengan atensi manusia. Maksudnya gini. Misalnya bisnis gitu kan. Bisnis itu intinya adalah solving problem, ya nggak sih? Kita bikin makanan misalnya, itu karena untuk apa coba? Untuk solving problem orang-orang yang kelaparan, yang orang-orang yang pengen yang butuh makanan gitu, ya kan? Tapi kalau sana akhirnya kita cuma solving itu doang, cuma biar kenyang gitu, maka ya saingannya bakal banyak banget gitu kan. Makanya di situ ada yang namanya diferensiasi gitu.
ada ayam geprek yang enak banget misalnya gitu ya. Lalu ketika ayam gepreknya enak banget, maka solving problemnya nggak cuma ngilangin lapar, tapi juga memenuhi sebuah kepuasan gitu ya kan. Jadi mungkin orang-orang punya masalah kayak gue pengen ayam geprek yang enak banget, ada nggak ya? Akhirnya kita bikin ayam geprek yang enak banget, kita rumusin resepnya dan sebagainya, dan akhirnya kita solving problem orang tersebut gitu. Hingga akhirnya laku, hingga akhirnya tenar gitu kan. Jadi laku keras dan sukses gitu kan. Karena emang intinya tuh ada di situ gitu ya kan. Kita bisa nge-solving problem dari produk kita. Pun juga konten kayak gitu. Ini adalah solving problem. Kita harus cari tahu dulu gitu kan. Orang-orang punya masalah apa sih? Ketika kita tahu orang punya masalah dan masalahnya apa, kita tahu bahwa apa yang mereka butuhkan. Kita bisa memenuhi solusi dari masalah yang mereka terima gitu kan. Misalnya aku pernah pakai kekhawatiran ke masa depan, lalu minder sama iman sendiri, lalu makanan hidup yang menghilang, lalu terlalu disibukkan dunia dan sebagainya gitu kan. Problem orang-orang yang mungkin orang-orang kekinian gitu ya, orang-orang yang seumuran kayak kita gitu kan, kayak quarter life crisis dan nanti kelak gitu kan. Dan alhamdulillah gitu, ketika akhirnya aku cari-cari kajian, cari-cari nasihat para asatidz dan sebagainya, akhirnya aku nemu jawabannya. Dan akhirnya aku olah kembali dengan storytelling, dengan dibubuhi emosi-emosi, dan ternyata akhirnya relate banyak orang gitu kan. Maka kalau seandainya teman-teman tuh ngelihat sebuah konten yang relatable gitu ya, itu berarti ya dia udah bener nyari masalahnya apa, lalu solvingnya tuh kayak gimana, kayak gitu ya kan. Ketika sudah dapat, maka defining dulu key message-nya. Misalnya Allah tujuan kita, atau mungkin masalahnya Allah tujuan kita ini buat ini ya, pernah aku pakai juga untuk untuk konten yang khawatir akan masa depan gitu kan, bahwa ya tujuan kita itu bukan sukses sebenarnya sih gitu. Ya baik untuk sukses gitu, tapi tujuan kita utama adalah ya kita happy ending gitu ya. Ya kan? Jadi kalau seandainya mungkin sekarang kayak mimpi kita tuh terhalangi gitu ya, kita nggak bisa nyampein mimpi kita harus terpaksa mungkin ngejar yang lain dulu, entah mungkin salah jurusan, entah mungkin kerja di salah tempat gitu ya. Tapi ternyata kita terpaksa untuk kejadian itu, ya udah gitu, ya kan? Ya kematian itu kan nggak ngelihat kita mimpinya udah tercapai atau enggak gitu kan, tapi apa yang kita lakukan saat itu, apakah kebaikan atau enggak. Maka ya karena tujuan kita adalah Allah gitu, tujuan kita adalah surga, maka yang paling penting ada saat ini adalah niat kita tuh baik, niat kita tuh benar, niat kita tuh ikhlas, dan semua hal yang kita lakuin tuh bernilai kebaikan. Meskipun itu bukan hal yang ideal lah, hal yang tidak sesuai passion kita dan sebagainya. Itu contohnya ya. Gitu. Nah, tools itu bisa macam-macam. Yang pertama tuh bisa benchmarking ke ke konten yang, ke akun yang udah gede, kita lihat tema-tema yang diambil apa sih gitu. Ada yang insecurity, ada yang tadi anxiety gitu ya, ada yang mungkin depresi juga gitu ya, dan sebagainya. Kita bisa ngelihat, oh akun-akun gede ini tuh bisa berhasil karena pakai ambil tema-tema ini gitu. Lah bisa lah kita contoh lah gitu. Bukan berarti kita contek konten ya, kita contoh temanya aja gitu. Karena tema umum dan itu nggak masalah juga sih kalau sana akhirnya kita contoh. Lalu kita bikin question story, kita tanya ke follower kita, kalian punya masalah apa sih gitu ya kan? Ada yang mau cerita gitu kan? Misalnya kata terjahat apa yang pernah disampaikan oleh teman-teman kalian gitu. Apakah kalian punya teman yang toksik gitu? Toksiknya seperti apa? Misal kayak gitu. Makanya memang ketika akhirnya kita pengen finding problem ini, hal yang paling harus kita pelajari adalah itu empati dan belajar mendengarkan pasti ya. Belajar mendengarkan. Karena tadi sih orang tuh sebenarnya punya masalah banyak, dan mereka tuh ya sebenarnya yang paling dasar banget, paling enggak mereka tuh mau didengerin gitu kan. Nah, masalahnya adalah ya jarang orang yang mau dengerin gitu kan. Lalu yang ketiga, stalking. Kita bisa nge-stalk orang-orang yang jadi follower kita, orang jatar kita, kira-kira mereka tuh pernah curhat seperti apa, mereka tuh punya masalah apa, mereka dengerin apa gitu, mereka tuh ngikutin apa gitu kan. Itu jadinya stalking. Lalu trial and insight. Ketika kita udah kita coba testing kayak, aku coba bikin konten kayak gini lah, temanya kayak gini gitu. Maka ketika udah coba, kita lihat lagi, kita evaluasi lagi, atau enggak, berhasil atau enggak, bener atau enggak, gitu kan. Lalu bikin konten lagi, lalu kita coba evaluasi lagi, konten lagi, evaluasi lagi dari seluruhnya, dari yang udah kita buat ini, yang paling berhasil itu yang mana, gitu. Lalu mengandung emosi ya. Emosi itu bisa macam-macam ya, bisa senang, bisa semangat, bisa terharu, bisa takut, marah, sedih dan sebagainya gitu. Dan
semua konten yang bagus, semua konten yang viral, semua konten yang like banyak banget, engagement yang gede, teman-teman kalau lihat pasti punya satu syarat yang sama, yaitu adalah mengandung emosi. Itu pasti ada emosinya. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, misalnya meme gitu kan, meme yang lucu banget lah gitu, dan ternyata likes itu sampai 100 ribuan misalnya gitu. Itu kenapa bisa gitu? Karena lucu gitu kan. Lucu tuh emosi, seneng gitu kan. Orang tuh ketawa. Iklan Thailand kenapa bisa viral? Karena emang mengandung emosi, bikin kita terharu, bikin kita tuh kayak wah gila, bagus banget gitu, ya kan. Begitupun juga konten lainnya kayak misalnya konten Teh Konit bikin kita semangat, kontennya Bapak.id bikin kita lucu juga, ketawa kadang juga bikin kita terharu, bikin kita semangat, bikin kita tersentuh gitu, ya kan. Konten-konten Alfi Syahrin bikin kita relate, bikin kita kayak mungkin tender gitu, kayak wah ya juga ya gitu. Pasti ada yang tergugah di hatinya ketika lihat konten-konten kayak gitu. Maka memang seharusnya ketika kita bikin konten nggak bisa sekedar kopas, nggak bisa sekedar cuma aku pas sekedar FYI aja lah gitu ya, nggak bisa kayak gitu ya kan. Kita harus menyentuhkan sebuah emosinya, dan cara untuk mengesahkan emosi ini bisa macam-macam ya. Ada yang bentuknya mungkin cerita, ada yang mungkin bentuknya adalah melawan common sense, ada yang meyakinkan sebuah keyakinan, misalnya kayak konten kenapa dulu tuh bumi datar tuh viral karena itu meyakinkan sebuah keyakinan yang mungkin tuh nggak benar juga gitu, ya kan. Lalu ada reveal a secret gitu kan, mereveal sebuah rahasia dan sebagainya, inspirasional, praktis dan sebagainya gitu. Bisa lihat di sini lah ya gitu. Gitu. Makanya sebenarnya ketika akhirnya kita pengen buat konten yang bagus, kita tuh sebenarnya sedang belajar gimana bisa bikin konten yang emosional, dari alurnya, dari plot twistnya, mungkin dari kontennya, dari gagasannya, dari idenya, dari insight-nya dan sebagainya. Lalu yang ketiga tuh simple and well package. Ini sebuah syarat yang paling istilahnya apa sih, kriteria yang kayak dasar banget lah gitu. Bukannya penentu banget, tapi itu kriteria yang paling dasar. Kebayang gak sih? Jadi kalau saya penentu kan kayak, oh ini penting banget, tapi kalau kriteria itu kalau sana ini nggak ada, ya entahlah masuk standar atau enggak gitu kan. Yang penting masuk standar gitu. Itu yang ketiga. Itu simple dan well package. Simple di sini adalah ya kita tahu bahwa bikin tulisan yang pendek tapi berbobot itu jauh lebih susah daripada bikin tulisan yang panjang gitu kan. Karena memang ada seninya, ada kemampuan tersendiri, dan memang Instagram, sosial media yang pace-nya cepet banget gitu ya, yang orang tuh ngeliat atau cuma beberapa menit lalu scroll lagi. Ya kita mesti buat konten yang simple, bikin konten yang padat, bikin konten yang singkat, tapi kalau bisa kena gitu kan. Makanya konten-kontennya itu bagus, itu biasanya kata-kata itu dikit justru. Ada mungkin beberapa yang banyak ya, tapi ya, sebagian besar aku lihat kata-kata itu dikit. Karena ya tadi seni untuk akhirnya merangkum sebuah value yang gede gitu ya, konten yang berbobot, dia dalam kata-kata yang sedikit itu nggak mudah gitu, tapi harus kita kejar, dan itu bisa gitu kan. Itu simple. Lalu well package di sini tuh ada dua sisi, dari kaidah estetikanya, dua dari penulisannya gitu kan, dari alurnya, dari estetikanya. Misalnya gini, dulu itu zaman masih tingkat 1 ya, kuliah, desain yang bagus itu bagus, kebayang nggak? Desain yang bagus yang sesuai kaidah itu udah bagus banget lah gitu kan. Karena rata desain jelek ya kan, kaidah nggak ada, berantakan, wah anjir lah gitu. Tapi kalau sekarang yang aku lihat, desain bagus itu standar, biasa aja, kayak oh udahlah, yang bagus mah emang udah banyak yang bagus gitu kan. Lalu desain yang bagus itu adalah desain yang bagus banget, nah, udah naik level gitu kan. Lalu kalau sana kita bikin desain yang jelek, mungkin kata lain ya, yang ngutip jelek gitu, nggak bagus lah gitu, di era sekarang itu mungkin bisa dibilang kayak itu jelek aja belum gitu kan kalau kualitasnya. Maka memang aku lihat pengetahuan untuk akhirnya bisa bikin desain yang minimal masuk standar gitu ya, minimal masuk kaidah tuh, itu adalah sebuah kebutuhan premier gitu kan. Karena minimal tuh kayak gitu dulu lah, minimal tuh enak dilihat gitu, walaupun mungkin nggak bagus banget, tapi yang penting tuh masuk standar lah gitu. Ya misalnya kayak gini aja nih, desain kayak gini aja tuh, ini udah masuk standar sebenarnya kan, udah kontrasnya jelas, terus kata-katanya bold, jelas dan sebagainya, komposisinya pun juga enak dilihat gitu kan. Kayak gini aja udah cukup sebenarnya sih yang di PPT ini ya gitu. Lalu di sisi kontennya gitu, konten yang bagus itu awalnya tuh hooking, awalnya tuh nyita perhatian kita, mengikat atensi orang-orang, dan itu bisa dilakukan dengan tiga cara ya yang aku demuin di sini sama ini gitu. Yang pertama tuh adalah
bikin orang relate dulu, ya kan? Kasih tahu masalahnya dulu. Misalnya kontennya Alfi Syahrin. Biasanya tuh kata-kata awal tuh sesuatu yang bikin orang relate, bikin orang tuh kayak, oh iya gue gini juga gitu. Kayak misalnya apa namanya? Aku nggak good looking, kata-kata di awalnya. Aku nggak good looking, aku nggak cantik gitu ya. Terus apa namanya? Kamu nggak harus memiliki apapun dalam umur 20 tahun. Apalagi coba. eh aku nggak punya privilege gitu kan. Selalu kayak gitu. Selalu hal-hal yang akhirnya bikin orang tuh relate. Ya, oh iya bener juga ya. Lu di swipe lah. Lu ketika akhirnya bikin orang relate, akhirnya orang tuh nge-swipe ke kanan gitu kan. Oh, itu baru masuk ke kontennya. Oh gini gitu. Lalu yang kedua tadi, yang pertama tuh bikin orang relate. Yang kedua adalah bikin orang penasaran sama isinya. Misalnya aku bikin analogi dulu gitu kan. Gitu kan. Di awal tuh. Malam selalu dampingi dengan bulan gitu. Mungkin itu isyarat dari Allah bahwa segala apapun yang kita rasakan tetap ada cahaya sedikit yang sebenarnya ada di sana gitu. Misalnya gitu kan. Lalu orang lihat bahwa orang ketika dengar kayak malam selalu didampingi oleh bulan gitu kan. Orang tuh mikir kayak ini maksudnya apa nih gitu kan. Orang jadi akhirnya jadi penasaran gitu kan sama anjutannya kayak gimana. Itu bisa kayak gitu juga. Lalu ketiga, provokasi. Itu kan provokatif lah. Provokatif. Bikin kata-kata yang provokatif. Misalnya daripada kita bikin tulisan di awal tuh kayak apa namanya? Kamu bukan siapa-siapa kalau seandainya kamu gak melibatkan Allah, misalnya kayak gitu dulu. Gitu kan kata-kata awalnya di covernya gitu. Kita ubah jadi gini. Jadi kamu payah misalnya. Kata-kata di halaman pertama kamu payah. Orang-orang yang ngebaca kan kayak langsung teroffense kan kayak apa-apa nih gitu. Baru buka IG tiba-tiba langsung dibilang kayak gini gitu, langsung dikatain gitu, langsung dijudge gitu. Oh kayak gitu. Akhirnya dia penasaran dong, gitu kan. Akhirnya dia nge-swipe, oh dia baca. Kamu payah kalau seandainya kamu gak melibatkan Allah. Kamu lemah kalau seandainya kamu merasa bisa bergantung ke diri sendiri. Itu misalnya. Kamu lemah karena sejatinya kita ada lemah tanpa bantuan Allah. Dan akhirnya orang yang baca tuh kayak, oh ya juga ya, oh bener gitu. Akhirnya terprovokasi, dia terpancing untuk akhirnya ikut konten selanjutnya dan akhirnya dia nikmatin itu gitu. Ya kan? Jadi itu sih. 3 itulah paling enggak yang aku tahu. Gitu. Gimana caranya bikin akhirnya orang terikat atensinya lebih dulu untuk akhirnya bisa nikmatin konten-konten selanjutnya. Karena yang namanya sosial media, kalau video itu bergantung dari 3 detik pertama, orang itu mau lanjut nonton videonya atau enggak gitu. Kalau konten tulisan yang bentuknya swipe-swipe kayak gitu, carousel, itu tergantung dari halaman pertamanya. Itu cukup bikin relate, atau cukup bikin penasaran, cukup bikin terprovokasi enggak gitu. Sehingga akhirnya orang mau ngikutin konten-konten selanjutnya gitu yang ada di dalamnya. Gitu. Sorry. Konten yang lemah itu, konten dan ide yang lemah itu nggak bisa jalan jauh dan harus didorong setiap waktu, ya kan. Jadi kalau seandainya teman-teman tuh bikin konten, atau teman-teman udah minta ke grup LDK-nya, grup angkatan, grup keluarga, paguyuban, grup keluarga besar dan sebagainya gitu ya, nyuruh untuk nge-reshare konten teman-teman dan ternyata engagement itu nggak terlalu bagus juga, maka yang salah tuh bukan orang yang nge-share, yang nyalain mereka. Yang salah tuh adalah kita sendiri gitu. Yang salah adalah kontennya emang nggak bagus gitu kan. Gitu. Berbeda dengan konten yang kuat. Konten yang kuat itu kagak didorong pun, kagak di effortnya nggak segede itu pun gitu ya. Itu bisa jalan jauh. Karena kenapa? Karena kayak gini, kayak ada konten yang bagus, lalu kita punya follower lihat, oh itu konten yang bagus, dia share, lalu follower lagi ngeliat lagi dan itu bagus juga, dia nge-share lagi gitu. Jadi kayak analoginya tuh kayak sebuah kolam. Kalau kontennya lemah itu kayak batu yang kecil. Teman-teman lempar batu kecil ke tengah kolam, itu ada percikannya mungkin, tapi sedikit doang, lemah gitu kan. Tapi kalau misalnya teman-teman tuh ngelempar batu yang gede banget ke tengah kolam, itu gelombangnya gede, menyebar ke segala arah, dan itu tuh luas banget menyebarnya gitu kan. Hilangnya lama gitu. Itulah konten yang kuat kayak gitu. Maka kita harus bikin konten yang kuat, konten yang itu bisa bisa diterima oleh banyak orang, bisa dilihat banyak orang, bisa bikin orang banyak tergugah gitu. Aku jadi ingat tadi sih, kalau ada teman-teman tuh nge-surfing di Instagram gitu ya, mungkin ada yang bilang bahwa konten yang bagus tuh konten yang reshareable gitu ya, konten yang bisa dibagikan. Itu mungkin aku agak ngeritik ya di situ. Maksudnya konten yang bisa dibagikan tuh gimana gitu, ya kan? Maksudnya ya semua konten bisa dibagiin, konten yang jelek pun juga bisa dibagiin gitu kan. Gitu. Jadi maksudnya apa gitu kan? Jadi mungkin lebih tepatnya bukan yang bisa dibagikan,
tapi konten yang layak untuk dibagiin lah. Konten yang bikin orang terpancing untuk ngebagiin hal tersebut gitu ya kan. Gitu. Karena dia ngerasa bahwa oh ini orang-orang harus tahu nih kayak tadi gitu ya. Jadi kalau seandainya akhirnya kita tergugah sama itu dan akhirnya mungkin orang juga tergugah juga kayak oh, orang lain juga tahu harus tahu nih gitu. Akhirnya nge-share gitu sih. Oke, mungkin sekian ya konten dari materi dari aku. Kita lanjut ke tanya jawab aja sih kayaknya. Oke, saya kepada moderator. Oh, kurang lebih mohon maaf dan kurangnya lebih pasti mohon maaf gitu ya. Karena pasti lebih banyak kurangnya. Sekian dari saya. Mari kita lanjut ke tanya jawab. Oke, wah materi yang begitu insight dan excited ya untuk kita dengarkan gitu. Oke, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, tadi yang masih menjadi penasaran dari PPT yang dipresentasikan oleh Kak Sola Ayub, tentunya banyak pertanyaan nih. Nah, silakan dari teman-teman untuk bertanya. Nah, tapi untuk sesi tanya jawab ini akan dibuka menjadi 2 termin, di mana satu termin itu 3 pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya, bisa langsung untuk raise hand dan open mic. Oke, mungkin kalau misal ada kendala di open mic dan raise hand ya bisa juga via chat room untuk alternatif caranya. Oke Kak, mungkin sambil menunggu peserta yang lain bertanya, ini udah ada satu pertanyaan via chat room nih. Yeah. Oke, saya bacakan terlebih dahulu dari Istiqomah. Izin bertanya Kak, sejauh ini mana kita harus mengikuti perkembangan tren terbaru atau konten untuk berdakwah? Apakah ada batasan-batasan tertentu? Karena jujur, kalau kita mengikuti perkembangan zaman itu nggak ada habisnya. Misal nih sekarang ada TikTok, kita ngikut dakwah lewat TikTok. Ada ini kita ikut ke situ. Sejauh mana dan sebatas apa? Masih mohon seperti itu Kak. Oke, bismillah. Jadi yang namanya ikutin perkembangan zaman tuh bukan berarti kita latah ya. Itu beda sih. Ikutin perkembangan zaman tuh maksudnya update kita akhirnya bisa, kita minimal tahu dulu lah. Kita minimal tahu dulu, nggak ngikutin gitu kan. Karena apa ya? Ya jangan jadi orang latah juga sih gitu kan. Itu aku paling anti sebenarnya. Kayak ada ini kayak kita dan sebagainya, nggak kayak gitu juga sih. Kita tahu dulu minimal perkembangan zaman tersebut dan kita akhirnya bisa menggunakan itu untuk jadi tools kita gitu. Nah ini masuk ke kebijaksanaan kita ya gitu ya. Ini dilatih kebijaksanaannya gitu. Nggak antipati juga, nggak antipati maksudnya kayak nggak bodo amat lah, bodo amat zaman kayak gimana. Kalau kayak gitu, insya Allah teman-teman bakal tergilas zaman gitu. Tapi nggak juga ikut-ikutan gitu, ya kan? Nah cara gimana caranya adalah kita punya kesadaran lebih daripada orang lain gitu ya. Misalnya gini, kita tahu ada TikTok, kita tahu ada Squid Game, kita tahu ada mungkin ada drakor gitu dan sebagainya, ada BTS dan sebagainya gitu ya. Kita tahu aja gitu. Oh ternyata kayak gini. Dan kita justru kita bertanya, orang tuh ikut gitu sih. Kenapa sih orang tuh suka sama Squid Game, suka sama TikTok gitu? Kenapa sih orang-orang mau nari-nari gitu yang dimana tuh sebenarnya mungkin adalah hal yang awkward gitu ya, hal yang mungkin harusnya tergelitik rasa malunya, tapi ternyata sekarang enggak gitu kan? Itu kita bisa bertanya di sana. Dan sebenarnya perkembangan zaman itu kan berarti kayak gitu ya. Jadi gini, ada beberapa yang mungkin yang suka toksik ya, tapi ada beberapa yang akhirnya itu ya itu bagus gitu. Misalnya HP gitu kan, ya teman-teman kalau saling gitu perkembangan zaman, ya HP gitu ya teman-teman masih pakai Nokia yang hitam putih gitu kan, dan itu kan ya jadinya ya tidak survive gitu kita. Apalagi kalau seandainya mau dakwah di sosmed gitu, di mana kalau seandainya kita akhirnya mau dakwah di sosmed, ya kita pasti mesti ke sosmed gitu kan, kita mesti ke sosmed, misalnya Instagram gitu ya. Kalau seandainya teman-teman kesukaan ada TikTok dan teman-teman ngerasa bahwa
target dakwah itu nggak ada di TikTok gitu ya, dan ngerasa buat TikTok lebih banyak mudaratnya, ya udah di Instagram aja gitu. Dan ya pastiin juga kalau seandainya target dakwahnya ada di Instagram gitu kan, gitu. Tapi kalau seandainya teman-teman berpendapat bohong, nggak apa-apa, TikTok lah kita harus meramaikan konten-konten yang positifnya, karena kebanyakan tuh joget-joget nggak jelas gitu kan. Ya saya serahkan ke teman-teman lagi gitu kan, gitu. Ya itu selama akhirnya punya landasannya sih, ya bangga aja sih kalau menurut aku ya, gitu kan. Yang penting kita bisa mempertanggungjawabkannya. Dan apa namanya, ikutin tren ini, bukan berarti ngikutin tren ya, mungkin bahasanya adalah paham tren gitu, paham tren. Jadi misalnya gini, misalnya tentang TikTok gitu kan. Ya TikTok ini karena kita paham tren, karena kita tahu ada fenomena tren, fenomena TikTok ini kita bisa bahas. TikTok jadi konten kita misalnya gitu kan. Entah mungkin terasa mulai menghilang atau apapun itu gitu. Atau mungkin tentang ini, apa namanya? Tentang budaya flexing, tau flexing enggak? Jadi flexing itu kayak pamer lah, itu kan pamer akan kekayaan yang dimana mungkin bisa jadi beberapa orang flex ini ya di yang sesungguhnya mereka nggak kaya aja, kayak ngutang atau apa untuk akhirnya bisa flexing tersebut gitu kan. Itu fenomena, itu tren, itu sebuah tren. Tapi kalau seandainya akhirnya kita antipati, kita bodo amat, ya udah gitu, kita nggak paham. Tapi kalau seandainya kita akhirnya paham, kita tahu bahwa ada tren ini nih, gitu kan. Kenapa sih bisa kayak gini? Fenomenanya kenapa sih gitu? Awalnya kenapa sih gitu? Dan kita harus sadar juga, kita bisa ngekritik tren tersebut. Jadi gitu ya. Ketika kita akhirnya mengikuti atau paham lah fenomena apa tren-tren kali ini, kita bisa jadi kritis. Ini bisa jadi hal yang akhirnya positif, gitu kan. Kita kasih pendapat dalam bentuk konten akan kepositifannya, atau ini hal negatif, gitu kan. Kita bisa kasih kritik dalam bentuk konten untuk menanggapi tren tersebut, gitu, ya kan. Misalnya gini, misalnya Korean Review tuh menggunakan konten tren Squid Game sama trennya Naruto, gitu kan, yang Kurama mati, gitu kan. Itu untuk konten mereka, dan itu ternyata bikin banyak orang relate, gitu kan. Dan itu namanya menunggangi tren sebenarnya sih. Jadi apakah ada batas tertentu? Ya teman-teman yang bisa akhirnya ini apa namanya menyimpulkan gitu kan, bahwa mana aja tren akhirnya bisa dijadiin sebuah hal yang negatif, positif gitu ya, bisa kita boleh, mana aja akhirnya jadi negatif gitu ya, gitu. Tapi kita juga mesti paham apa namanya, mana yang namanya kebutuhan, mana yang namanya itu nggak penting-penting amat. Misalnya gini, Instagram itu bukan tren, Instagram itu jadi udah jadi kebutuhan gitu. Ya banyak orang di sana dan banyak kebaikan dan juga banyak keburukan gitu kan. Kita bisa milah-milah hal tersebut gitu kan. TikTok itu ya itu tren juga, tapi bisa jadi itu banyak, bisa jadi ya bagi orang bilang tuh itu banyak mudaratnya. Ya udah kita jadiin, apakah kita bisa jadiin konten itu jadi konten? Ya bisa juga gitu. Bikin konten tentang TikTok misalnya dan sebagainya. Jadi gitu ya, kita mesti pandai-pandai menganggap tren tersebut gitu ya. Makanya untuk tren ini gitu ya, untuk tren kayak gini kita memang harus jadi orang kritis sih. Orang kritis, kita sadar gitu kan, mana aja yang bisa mana aja yang positif, mana aja yang negatif, dan dengan kayak gitu akhirnya kita bisa bersikap secara bijak gitu ya kan. Ngikutin tren itu bukan berarti latah ya tadi ya. Ngikutin tren itu mungkin kata lain adalah paham tren, dan kita harus paham sebagai orang yang mau berdakwah gitu ya. Jadi gini, kita sebagai orang yang berdakwah ke orang banyak gitu ya, tapi kalau seandainya kita nggak mau tahu orang banyak itu kayak gimana orangnya, ya jangan bilang kalau kita tuh mau berdakwah gitu. Kita mesti tahu dulu, kita mesti paham gitu. Bukan ikut-ikutan, kita mesti paham. Ini orang-orang ini apa sih lagi tren, apa sih lagi in banget gitu kan. Dan kayak gimana sih fenomenanya? As penelitian, sebagai penelitian aja gitu, bukan sebagai hal yang agresif kita benar-benar apa istilahnya benar-benar ikutin gitu. Dan emang nggak boleh kayak gitu sih gitu. Gitu inilah apa namanya? Tidak punya prinsip lah kalau kayak gitu. Kalau akhirnya kita ngeliat itu sebagai sebuah fenomena dan kita akhirnya teliti lebih lanjut, lebih dalam, itu kita jadi orang kritis jadinya. Jadi orang yang update tapi kritis. Dan itu keren banget sih. Maksudnya keren tuh kayak ya kayak gimana? Kayak misalnya Imam Al-Ghazali gitu ya. Imam Al-Ghazali itu waktu itu kenapa akhirnya bikin sebuah buku filsafat? Sebenarnya bukan bikin orang tuh mempermudah mengasah filsafat sebenarnya, tapi pertama untuk menanggapi fenomena zaman bahwa filsafat saat itu sangat tenar sekali, dan juga untuk ngasih tahu bahwa ini beliau itu sangat-sangat paham betul terhadap filsafat. Makanya buku selanjutnya ada yang namanya Tahfudz al-Falasafah kan, falsifah gitu. Kerancuan gitu ya, filsafat. Jadi kayak beliau tuh sekarang ngasih tahu bahwa aku tahu apa yang kamu omongin gitu. Aku tahu apa yang lagi tren gitu ya. Paham betul gitu. Dan ini penyangkalnya gitu kan. Dan kita harus jadi orang kayak gitu kalau bisa. Gitu sih kira-kira. Makanya kayak teman-teman guru-guru aku, teman-teman aku gitu ya, itu
Kalau masalah tren itu paham betul kayak ada tren apa dan sebagainya. Tapi apakah mereka ngikutin? Enggak gitu. Ya mereka paham aja gitu, paham, dan itu bisa jadi sebuah diskusi untuk akhirnya kita bisa mengkritisi hal tersebut gitu kan. Jadi kayak gitu sih. Itu jadi lebih bijak ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Oke, begitu ya jawabannya, Kak. Nah, ya untuk teman-teman diingatkan untuk bisa mengisi link presensi gitu. Dimana nanti untuk pengirim esertif itu buat panitia dan peserta jangan lupa. Oh, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Siti Masroni. siap. Izin bertanya, Kak, dalam konten pernah gitu kita bikin konten tentang kata-kata, tapi udah berapa minggu dihapus karena kita kurang bagus dan banyak overthinkingnya. Sehingga konten-kontennya Sebanyak. sehingga nggak jadi konten itu. Jadi untuk gimana ya menghindari itu, Kak? Jadi overthinking nih, ketakut konten jelek dihapus dong. Ini ada yang ini ya, istri temanku gitu ya. Dia juga suka nulis kan. Lalu dia bilang kayak, "Yup, istri gua gitu ya, itu suka nulisin konten tapi aku bilang kan." Terus aku bilang gitu, aku tanya, "Kok nggak pernah diupload gitu ya?" Takut dia insecure gitu, kayak takut gini. Terus jangan-jangan aku mikir gini, aku juga pernah dari situ gitu. Dan aku mikir, jangan-jangan kita takut kita overthinking itu karena niat kita salah lagi. Ya enggak? Ya, kita salah karena kita berharap dari tulisan kita itu orang tuh pada suka. Bukan kita mau berdakwah. Tapi karena kita pengen orang tuh suka. Ya kan? Enggak, akhirnya kita insecure dan akhirnya kita takut gitu untuk nyebarin. Takut entah responnya jadi negatif, takutnya jadi enggak kurang banyak dan sebagainya gitu. Di situ akhirnya dia langsung mikir dan besoknya langsung ada konten gitu. Gitu kan. Karena di situ aku juga kayak gitu, aku pernah mikir gitu juga kayak takut apa akhirnya jadi konten, jadi draft kayak nanti aku sekarang ngerasa kurang bagus kenapa dan sebagainya. Terus aku mikir ini aku dakwah karena Allah apa karena orang sih gitu. Karena main dapat pengen dapat apa pengen dapat reaksi orang, pengen orang tuh reaksi itu bagus-bagus, pengen orang tuh reaksi itu bersuka reaksi baik dan sebagainya. Kan enggak ya, kita dakwah tuh karena Allah kan. Kita pengen menyampaikan yang penting gitu. Yang penting kita ada ikhtiar, udah maksimal di situ. Ya udah gitu habis sebarin gitu kan. Orang mau suka mau kagak gitu ya. Ya udah gitu kan. Itu mah bonus aja. Dan lucu gini. Lucu adalah ini fenomena di aku ya gitu. Aku selalu kayak gini. Ada beberapa tulisan aku yang ngerasa kayak oh ini keren banget nih, sudah dipikirkan baik-baik gitu. Wah, mantap gitu. Akhirnya ketika dia publish ternyata biasa, ya reaksinya biasa aja gitu. Lalu banyak konten yang dimana aku ngerasa kayak udahlah, ya bismillah lah, yang penting aku ini apa namanya, yang penting ngapain lah, yang penting itu posting gitu, yang penting ada hal yang kira harus sampaikan ke orang-orang. Dan ternyata reaksinya tuh luar biasa gitu. Itu di situ aku kayak, kok bisa gini gitu ya. Jadi benar-benar itu bahkan aku sendiri pun juga masih bingung gitu ya. Karena ya itu kan akhirnya qadarullah ya, itu benar-benar akhirnya Allah yang atas izin Allah lah gitu kayak gitu. Dan memang tugas kita hanyalah menyampaikan. Tugas kita itu hanya pertama berusaha memperbaiki gitu kualitas ikhtiar kita, lalu yang menyampaikan gitu. Bukannya berharap manusia tuh bakal nge-like atau bakal suka sama itu kita gitu. Dan namanya kita akhirnya berikhtiar ini kita maksimal gitu kan, itu kita nggak boleh main-main juga, nggak boleh kayak udahlah yang penting nge-post gitu, ya udahlah yang penting nge-post gitu juga gitu. Kita harus perhatiin juga kualitasnya kayak gimana, apakah sudah kita riset, apakah kita sudah atur dan sebagainya. Makanya aku tuh selalu punya batasan. Aku sampai batasan hari pertama, biasanya tulisan tuh aku tulis, misalnya hari ini aku tulis ya, aku tulis hari ini, aku coba revisi beberapa kali, lalu besoknya aku lihat lagi. Jadi tuh diindapin dulu lah, diinkubasi dulu gitu kan. Makanya tadi tuh udah beberapa minggu juga sih gitu, itu kelamaan sih. Dan aku besoknya aku lihat lagi, aku lihat oh ternyata kurang ini nih gitu. Karena emang biasanya orang tuh di hari pertama buat tuh agak-agak inilah, agak-agak mungkin terlalu kuat lah pandangannya lah gitu lah ya gitu. Lalu ketika hari kedua itu lebih keren lagi pandangan dan akhirnya kita bisa kritik tulisan kita sendiri. Tapi itu maksimal, udah gitu, udah nggak usah diapa-apain lagi. Akhirnya dibuat desainnya lalu diposting gitu. Lalu ya udah gitu. Nyata kalau kita tuh ngelakuin ini karena Allah gitu. Mau orang suka, mau kagak suka, mau di-share, mau kagak, mau apapun itulah. Yang penting kita udah nyampain gitu kan, berdakwah gitu. Nah akhirnya ya udah. Itu sih biasanya kalau aku ya kaidahnya. Jadi coba tanya lagi gitu ya. Ketika kita takut, ketika kita akhirnya
nggak berani gitu, ngerasa overthinking, ngerasa kurang bagus gitu. Jangan-jangan niat kita salah. Bukan karena berdakwah, tapi karena ekspektasi manusia gitu sih. Jadi jazakillah khair ya. Semoga menjawab. Oke Kak. Oh ya, ini ada yang nanya lagi, tapi langsung raise hand dari Kak Ayu Tiani. Oke, Boleh. mungkin Kak Ayu bisa open mic juga biar lebih interaktif gitu. Oke, terima kasih atas kesempatannya Kak. Maaf ya belum bisa on cam seperti itu. Sebelumnya terima kasih atas penyampaiannya, materinya sangat menarik dan sayangnya terbatas juga tadi karena poinnya simple. Ini Kak, jadi kan sekarang mungkin banyak ya konten kreator, terus bagaimana yang Ayu lihat gitu di tulisan itu bagaimana kita ngasih ruh atau nyawa sehingga orang terkesan gitu untuk membaca atau nyampe lah pesan yang kita sampaikan. Namun pada kadang ini orang-orang itu menjadikan konten kreator itu sebagai pacuan gitu. Di sisi lain kita ada namanya kayak ilmu dasar gitu, pemahaman-pemahaman yang harus kita pahami sebelumnya gitu. Dan mungkin Ayu lihat ya, kebanyakan konten kreator itu mungkin lebih banyak ke memotivasi diri ke kita ketika kita sedang futur atau sedang tidak bersemangat seperti itu Kak. Nah, yang Ayu mau tanyain gini Kak, kalau kita contohnya mau buat konten kreator itu kayak ada nggak sih tahapan kayak isi atau kontennya itu dari yang mana dulu gitu sehingga orang yang melihat konten atau itu tuh nggak salah paham kayak gitu Kak. Intinya itu ngeduluin ilmu dasar dibandingkan ilmu-ilmu yang kesannya itu seperti hijrah atau motivasi. Sorry. Jadi gimana? Jadi Ilmu dasar? Iya, ilmu dasar itu kayak lebih ke pemahaman Islamnya itu sendiri Kak. Kayak gimana tuh contohnya tuh? Contoh tentang tapi kalau kayak tauhid gitu Kak. Oh iya. Iya. Pertanyaannya jelas nggak Kak? Coba. Jadi kan ya sepenglihatan Ayu atau yang Ayu lihat atau Ayu pantau ya sejauh ini banyak konten kreator yang dia itu pesan di isinya itu tentang hijrah atau tentang motivasi ketika kita sedang futur kayak gitu. Nah, namun di sisi lain sebenarnya kita yang lebih terpenting itu kayak lebih ke dasar pemahaman kita tentang keislaman kayak gitu Kak. Jadi gimana? Iya, gimana Kak? Udah. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini ya, ini. Jadi gini, tadi makanya balik lagi ke awal tadi, kita tuh nggak bisa ambil semuanya ya. Yang namanya sebuah channel, akun media itu nggak bisa kayak sekolah. Beda ya. Masih beda antara syiar sama tarbiyah gitu ya kan. Kalau tarbiyah itu ilmu, itu ada lembaga offline gitu, lembaga yang emang terstruktur, terlevelisasi, ada yang dasar dan sebagainya gitu. Kalau seandainya channel, kalau seandainya lembaga syiar kayak gitu, itu nggak bisa ngerangkum semuanya. Nggak bisa teman-teman tiba-tiba misalnya gini, bikin akun gitu ya. Lalu kayak sebulan pertama tentang yang dasar dulu lah, sebulan kedua naik gitu. Nggak bisa kayak gitu ya kan? Karena teman-teman nggak mungkin teman atau followernya kayak misalnya ada 1000 follower kan, teman-teman atau kayak apa kamu sudah menerima gimana ujian terus kayak 1000 orang tuh gitu, itu nggak bisa kayak gitu ya kan? Makanya beda levelisasi, beda tangga tentang keilmuan itu beda akun, pasti itu beda channel. Itu kayak gitu. Itu udah istilahnya? Itu bentuknya emang kayak gitu ya kan? Itu alaminya kayak gitu. Itu nggak bisa. Itu mungkin mustahil lah gitu kalau seandainya satu akun tuh berkembang kayak gitu. Makanya tadi aku bilang kita mesti ambil spesifik dulu pasar kayak gimana. Kita mau nyasar apa dulu gitu. Iya kan? Kayak gitu. Dan kayak gini sih. Dan akhirnya makanya tadi benar ya, kenapa akhirnya aku tadi ada aku tampilin pemosisian kita sebagai content creator gitu ya. Karena kayak gini. Bener sih, memang bener. Yang paling penting adalah hal dasarnya. Tapi itu bukan ranah kita. Itu bukan ranah kita. Itu tuh berat banget kalau masalah yang lebih spesifik ya, kayak tauhid dan sebagainya, bahkan fikih dan sebagainya, itu bukan ranah kita. Itu ranahnya para asatidz. Dan kalau seandainya aku takut loh. Aku lebih takut untuk bikin akun kayak gitu. Karena kenapa? Karena akan lebih valid untuk yang ngisi itu adalah orang yang udah bertahun-tahun belajar di Mesir, di Madinah, di itu dan dari mungkin dari SMP dan sebagainya, daripada kita yang ikut materi tematik gitu, ya kan? Ikut kajian tematik per minggu itu tuh udah bikin akun yang berat banget kayak gitu kan. Dan kenapa akhirnya banyak konten kreator udah
ke situ ke ranah yang mungkin lebih umum, karena itu yang lebih ringan, itu lebih umum, itu lebih universal, itu lebih ringan. Pertanggungjawaban itu lebih, oh bener kok gitu, ya kan? Dan memang kalau seandainya tiba-tiba ada orang yang jadi panutan kreator, ya itu sih itu mungkin dari gimana akhirnya penciptaan konten kreator itu sendiri gitu kan. Kayak misalnya gini, misalnya ya aku sendiri pun juga nggak mau dibilang tadi, makanya aku nggak mau dibilang sebagai ustadz gitu. Dan aku pun juga jarang expose diri karena ya aku pengen orang-orang tuh yang ngeliat konten aku aja gitu, ya kan. Konten nilainya aja deh gitu, motivasinya aja lah gitu, ya kan. Karena di sini bukanlah sebuah sumber ilmu tadi, makanya ranah kita tuh bukan ada di kepala, kayak tadi aku bilang, tapi ada di hati, ada di racik gitu. Orang-orang yang jadi gini, yaitu lingkaran kita itu ada tiga jenis gitu kan untuk akhirnya bisa istiqomah. Lingkaran dakwah, lingkaran sama lingkaran dakwah itu dimana kita kok orang banyak lah gitu orang teman gitu, entah akhirnya di kerja di apa gitu, dan kita bisa mungkin juga berdakwah di sana. Lalu ada lingkaran ilmu, karena ilmu inilah yang kira mupuk ilmu kita, ilmu dasar kita. Nah kita ngarang itu ke para ulama, para ustadz gitu kan. Kita ngeliat ustadz, kita ngeliat kita ngaji dan sebagainya gitu. Itu di situ gitu. Lalu ada lingkaran tawasau, lingkaran saling mengingatkan gitu. Yang dimana isinya itu adalah teman-teman yang pengen jadi soleh bareng-bareng gitu. Ya kan? Isinya tuh bukan orang-orang, bukan ulama, bukan ustadz. Isinya tuh orang-orang yang juga sama-sama ikut ngaji. Dan dimana bisa jadi di situ isinya adalah hal-hal yang udah kita tahu tentang kesabaran kah, tentang apalah gitu. Tapi kita paham bahwa kita ini para kroco-kroco, manusia-manusia kroco ini gitu ya. Ya kan? Para hamba-hamba Allah yang sangat rendah ini tuh ada saatnya itu futur, ada saatnya tuh mundur, ada saatnya tuh hal yang udah kita paham tuh kita lupa feel-nya. Dan teman-teman kita inilah yang akhirnya lagi girohnya lagi tinggi tuh ngingetin kita kalau cuy, gini gitu kan. Sebenarnya kita udah tahu, tapi karena akhirnya disebutin lagi, dimaknai kembali, dibungkus lagi dengan sebuah pemaknaan yang lebih gitu ya, dengan pengalaman dan sebagainya, akhirnya kita sadar lagi bahwa oh iya ya gitu ya, benar juga ya, gue lupa gitu kan. Makanya namanya reminder. Nah, namanya reminder itu adalah satu hal yang udah kita tahu, nah kayak ngingetin gitu kan, gitu. Gak harus hal-hal yang kayak ayo kita. Makanya tadi aku bilang ya bahwa content creator tuh maknanya bukan di ilmu, mesti dibedain tuh. Makanya kalau seandainya emang akhirnya tadi pengen hal-hal yang dasar banget kita tahu dan sebagainya, hati-hati juga jangan sampai belajar kepada content creator. Nah kayaknya karena tidak valid pasti gitu kan, belajar kepada rasa tips gitu kan yang lebih valid kayak gitu sih. Jadinya ya jangan sampai, makanya aku tuh nemuin fenomen itu juga ya. Dan menurut aku tuh nih terserah ya teman-teman mau ikutin pendapat aku atau enggak, ini pendapat, ini opini. Aku cenderung skeptis dengan konten kreator yang kontennya isinya tuh hal-hal yang sifatnya tuh rigorous, yang itu sebenarnya butuh sebuah kajian lebih mendalam, kayak hal-hal yang tadi yang dasar banget gitu ya, yang karena dasar itu mungkin tapi lebih esensial lah di keagamaan. Kenapa? Karena iya, selama akhirnya aku belajar bertahun-tahun Islam gitu ya, mungkin awal-awal tuh ngerasa kayak, wah ini penting banget nih. Wah aku pengen nyampein. Maksudnya kayak hal-hal yang sifatnya apa ya, mungkin kayak akidah dan sebagainya gitu ya. Ya itu penting sih, tapi makin kesini aku sadar bahwa ternyata tuh tidak semudah itu ya. Tidak seenteng itulah gitu. Ya pun kalau misalnya kita akhirnya mau nge-share, kita harus juga nyentuhin sumber dari mana gitu kan, sebagai seorang pencari ilmu gitu, bukan sebagai seorang guru gitu, ya kan. Tapi kita tahu ini pendapat guru ini ulama, kita nggak bisa maksain kayak banget tadi ya. Bahkan gini, misalnya gini, aku pernah ngelihat orang yang ini apa namanya, nasihat Omar Mita ya, Ustaz Omar Mita, orang yang baru belajar kajian Islam gitu ya, kajian tematik gitu ya, tentang hal-hal yang akidah dan sebagainya, yang atau mungkin fikih dan sebagainya, tiba-tiba ngeritik Ustadz Kiai gitu lah, Kiai yang udah belajar bertahun-tahun, yang mungkin tradisionalis gitu ya, yang udah belajar, yang juga yang belajar di Kairo di Mesir dan sebagainya, tiba-tiba ngeritik gitu. Secara logika itu udah nggak masuk. Karena apa? Karena ini orang baru belajar tematik gitu, tiba-tiba kritik seorang ustadz kiai yang udah belajar bertahun-tahun lamanya gitu. Dan itu tuh nggak sembarangan, didikasi sejak kecil sehingga besar gitu. Itu adabnya di mana gitu kan, jadinya kan adabnya di mana, benar-benar nggak masuk lah gitu. Waktu dipertanyakan Islam itu di mana sebenarnya sih kayak gitu, ya kan? Efeknya tuh apa? Efeknya belajar itu malah jadi arogan gitu kan. Nah, itu salah banget lah gitu. Itu kan satu Umar Mita gitu ya.
Dan di situ aku mikir kayak, oh iya bener ya gitu. Memang bukan ranah kita lah. Maksudnya kalau seandainya mau bahas itu pun, kalau seandainya mau bahas itu, kalau bisa mungkin itu cantumin sumbernya dari mana, yang hal-hal yang esensial di agama itu, karena itu bukan hal yang ringan lah. Makanya kenapa tadi lagi-lagi aku sebutin lagi ulang-ulangi, kenapa akhirnya banyak konten kreator ranahnya ke motivasi dan sebagainya, karena itu ringan. Karena tanggung jawab tuh kayak ya udah itu umum, itu adalah sebuah kebaikan, kayak sedekah aja lah gitu, ya kan, gitu sih kira-kira. Semoga menjawab ya. Oke, gimana nih Mbak Ayu? Cukup nggak? Oke, terima kasih Kak atas penjelasannya. Ya. Berarti lebih ke seseorangnya itu gimana mau, kalau semuanya dia mau nyari ilmu dasar, ya tinggal dari orangnya, bukan kita menjadikan konten kreator itu pacuan utamanya. Benar, jangan sampai. Itu adalah sebuah langkah yang sangat tidak pintar. Ya, oke, makasih Kak atas penjelasannya. Oke, tadi kan udah 3 pertanyaan nih di termin 1. Sekarang kita buka lagi termin 2. Pada yang bertanya bisa langsung raise hand 3 penanya tercepat. Oke, di sini ada Alan Hermawan dan KMC dari Rizky. Dari Alan dulu, dipersilakan Lan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya izin tanya nih Kak, bagaimana sih jadi content creator yang bisa konsisten gitu? Mengingat bagaimana kita kan sebagai mahasiswa itu banyak tugas, banyak kesibukan, dan tentunya ada rasa capek juga gitu. Nah, jadi kiat-kiatnya bagaimana Kak? Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kiat-kiatnya adalah jadiin ini tuh jadi sebagai hobi. Nah, ini nih. Harus ada di PPT tadi tapi aku lupa. Jadi jadiin sebagai sebuah hobi. Apa akan jadikan konten kreator? Ya, konten kreator dakwah, konten kreator dan sebagainya jadi sebuah hobi. Kenapa? Karena hobi itu, yang namanya hobi, itu mau ngeluarin banyak tenaga, waktu, uang bahkan, itu kita tetap senang ngelakuin ya. Kalau seandainya teman-teman tuh pernah ngelihat orang yang suka melihara arwana ya, di mana arwana coba mahal kan arwana kan, itu bisa berapa juta, coba 20 juta ada gitu kan. Lalu belum biaya ngerawatnya, belum waktu yang dihabis buat melihara arwananya, ngerawatnya, lalu waktunya juga gitu dan sebagainya, tenaganya juga. Lalu mungkin kita mikir, ini kenapa sih mau merah ini untung juga enggak gitu kan? Ya untung juga itu juga kalau dijual, emang mau dijual kan enggak ya gitu. Lalu kenapa akhirnya orang itu mau ngelakuin ya? Karena mereka menemukan sebuah kepuasan di sana, menemukan sebuah kenikmatan dalam prosesnya kayak gitu. Dan mereka senang-senang aja untuk meliharanya, atau melihara cupang, melihara kucing dan sebagainya, sama aja gitu. Hobi-hobi orang-orang kayak gitu. Hobi adalah sebuah hal yang mungkin kalau seandainya kita lihat itu hal yang gak masuk akal lah. Tapi ya udah gitu, orang senang ngelakuin ya. Nah, konten kreator itu pun bikin konten gitu ya, konten creating itu kalau bisa kita juga pandangnya kayak gitu juga. Kita anggap itu sebagai sebuah hal yang hobi kita aja gitu kan. Kita ngelakuinnya, jadi kita mau keluar tenaga banyak, waktu dan sebagainya, atau uang bahkan gitu ya. Ya udah kita senang-senang aja ngelakuin ya. Dan itu pun akhirnya yang juga aku lakuin dulu gitu ya. Kalau dulu aku tuh emang nggak ada niat buat jadi konten kreator sih sebenarnya sih gitu kan, sama sekali nggak ada, kayak ya udahlah gitu. Aku bikin konten karena dulu aku suka mikir gitu kan, suka merenung, terus suka ya dari kajian itu aku merenung, lalu dikaitkan dengan pengalaman aku, lalu aku nemu sebuah insight bahwa oh ya keren banget ya. Atau dari diskusi kita diskusi sama temen, sama kelompok-kelompok mentoring gitu, kelompok ngaji, lalu kita dapat sebuah insight, lalu aku tulis gitu. Dan aku rasanya kayak kalau seandainya ini nggak ditulis, dan nggak disampaikan, rasanya tuh kayak kurang gitu, kayak ada yang nggak ada sebuah reliefnya di sana gitu, ya kan. Lalu ya udah gitu, aku mikir ya udah sekalian, akhirnya emang aku hobi kayak gitu, senang bikin tulisan, lalu sekalian dakwah juga gitu kan, sempat ada yang tersentuh, ya tapi ya udah gitu kan, ya udah aku bikin gitu. Dan kebetulan juga saat itu aku juga suka bikin karya, ya kan. Jadi emang awalnya tuh emang benar-benar hobi, emang benar-benar nggak ada sebuah formalitas, kayak nggak ada beban kayak aku harus bikin konten nih, aduh aku harus bikin kayak gini, aduh wajib nih gini, capek nih. Jadi kalau seandainya kayak gitu, teman-teman bakal lebih bebas, bakal lebih ringan, bakal lebih enjoy lah. Apalagi untuk awal-awal ya, asli deh. Untuk awal-awal tuh kalau bisa tuh pembawaan tuh ringan aja, santai aja, sebebas mungkin. Banyakin eksplorasinya, eksplorasi gaya, tulisan, eksplorasi tema, eksplorasi apapun itu gitu. Biar tahu kira-kira kita tuh niche-nya tuh di mana. Niche tuh kayak titik yang dimana kira-kira kita tahu bahwa oh kita cocoknya ini nih. Oh kita bagusnya di sini nih. Oh ini berhasil nih gitu. Ya kan? Dan itu bisa dicapai dengan cara eksplorasi. Itu coba banyak hal, coba banyak style, banyak gaya dan sebagainya. Gitu sih. Jadi
itu ya apa namanya, gimana kiat-kiat supaya kita nggak capek ya. Jadi itu sebuah hobi, karena hobi itu nggak capek. Dan kebetulan gitu ya, karena kita akhirnya kalau misalnya teman-teman tuh mau emang ranahnya ada di dakwah gitu kan, ya hobinya itu sangat mulia sekali gitu ya. Niatnya tuh kepuasannya bukan kepuasan dari apa istilahnya, bukan kepuasan dari bukan nafsu gitu, tapi kepuasan dari ya kita sudah menyampaikan ajakan-ajakan untuk akhirnya ke agama Allah lagi gitu ya kan, agama Allah yang Allah ridhoi lagi gitu, itu Islam gitu kan. Jadi kayak kepuasan tuh benar-benar inilah divine, mulia gitu kan. Gitu sih kira-kira. Jadi untuk awal-awal jangan sampai gitu ya, jangan sampai niatnya tuh karena jadi justru unik sih gitu ya. Awal-awal tuh niatnya jangan jadi seorang content creator lah, kasarnya gitu lah. Niatnya jangan jadi kayak aku mau jadi content creator yang terkenal, jangan kayak gitu lah gitu. Kalau kayak gitu insya Allah kayaknya bakal jadi beban pasti biasanya kayak gitu ya. Jadi apa namanya, eh enjoy aja gitu kan, jadiin sebuah hobi, jadiin sebuah hal yang akhirnya bikin kita puas karena kita udah berdakwah, karena kita udah menyampaikan ayat Allah gitu. Dan jangan ekspektasiin, jangan berharap apa namanya, apa namanya, balasan-balasan manusia gitu sih. Semoga menjawab. Allah alam. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Rizky. Pada Kak Rizky, persilakan. Baik, terima kasih Kak Bayu. Baik, terima kasih Kak Bayu atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya Kak, terkait dengan bagaimana sih Kak caranya agar fokus kita itu tidak terbagi-bagi antara kita itu menjadi seorang kreator untuk berdakwah atau menjadi seorang kreator untuk menghasilkan uang atau berpenghasilan seperti itu Kak. Jadi intinya agar kita itu menjadi seorang kreator, fokus utamanya adalah untuk menjadi seorang pendakwah seperti itu, agar fokusnya tidak terbagi-bagi. Iya. Baik, terima kasih Kak. Wah, pertanyaannya berat juga ya. Ini juga mungkin pertanyaan cocok untuk ditanyakan kepada para dai juga di sana. Ini sama aja sebenarnya sih. Tentang niat berarti kan ya, tentang niat untuk apa, untuk bisnis dan untuk dakwah itu sendiri. Jadi pertama kalau aku sih ya, aku harus tahu dulu, harus paham dulu bahwa ini kenyataan gitu. Realita itu kayak gimana? Realita adalah apa namanya? Ya manusia itu punya kebutuhan lah, kebutuhan dasar gitu kan, punya kebutuhan untuk hidup dan sebagainya. Itu adalah sebuah realita yang nggak bisa dielakkan gitu. Tapi gini sih, benar sih kalau kata Ustaz Alfilah ya, kita kerja tuh bukan untuk, jadi gini, aku pernah nanya itu juga gitu kan, kayak apa aku pernah nanya ke temen gitu ya, apa aku jadi ini ya konten kreator biasa aja, nggak usah dakwah-dakwahan lah gitu ya kan, ngeri gitu kan, ini kan ada penghasilan juga dari sini, terus kalau seandainya aku salah jadinya berbahaya gitu kan dan sebagainya gitu. Kalau seandainya kalau seandainya aku konten kreator biasa kan enak ya gitu, niatnya nyari duit ya karena emang nyari duit gitu kan, jadi nggak salah. Lalu ada temanku, ya enggak dong gitu kan, oh gitu sih mikirnya gitu, pun justru pekerjaan-pekerjaan biasa gitu ya, itu juga terus karena Allah juga gitu kan, pekerjaan yang gak nyambung sama dakwah juga gitu ya, entah kalian jadi ilmuwan, jadi profesor di apa, ya ini juga karena Allah juga. Nyari kerja itu bukan karena akhirnya dapat uang, tapi karena ibadah gitu kan. Terus habis itu kayak, oh iya juga ya. Jadi step apa yang kita lakuin, niatnya karena Allah, itu adalah step default semua hal gitu. Jadi jangan sampai akhirnya kita membeda-bedakan kayak, oh ya kalau ini niatnya harus ibadah, harus ada dakwah gitu ya, dan niatnya ya boleh kerja gitu. Nggak kayak gitu juga gitu kan. Justru aku sadar kayak, oh iya juga ya, bener juga ya. Kayak, justru malah kalau seandainya di sini akhirnya aku dimudahkan mungkin ya. Kenapa? Karena ya jelas gitu alasannya. Kalau emang apa yang kalau aku ini untuk dakwah gitu kan. Beda mungkin halnya dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya kayak salah kayak apa ya, kayak mungkin yang lebih umum lah gitu, kayak ilmuwan dan sebagainya kan mikir ini Islamnya di mana gini gitu kan. Tapi kan itu masalah niat lagi-lagi kan, dan itu tatarannya bisa jadi mirip-mirip gitu kan. Ya karena memang segala pekerjaan kita apapun, ya niatnya harus karena ibadah, bukan karena uang, bukan karena penghasilan. Nah di sini kita akhirnya harus tahu juga konsep rezeki di dalam Islam. Gimana akhirnya rezeki itu udah Allah atur gitu kan. Rezeki itu benar-benar udah Allah atur, bahkan sejak kita lahir gitu ya, dan itu akan jadi batasan di mana kita bertemu dengan ajal kita. Jadi ya alhamdulillah kalau misalnya mungkin dari kerjaan dari dakwah ini ada ma'isyah-ma'isyahnya gitu. Ya tapi itu bukan jadi tujuannya, bukan jadi sebuah hal yang akhirnya bikin kita bergerak gitu ya. Tapi ya
Itu sebagai bukti aja kalau rezeki itu udah Allah atur. Kebayang gak sih? Dan kita ngelakuin dakwah itu apa? Konten itu ya udah. Ya karena Allah gitu ya kan. Karena untuk ibadah. Gitu sih. Itu jadinya ya untuk manajemen manajemen niat lah kayak gitu kan. Jangan sampai akhirnya kita membeda-bedakan. Menurut aku sih itu cukup slap ya, cukup bikin oh ya juga ya, benar juga ya. Kenapa akhirnya kita bilang kalau pekerjaan dai itu dakwah tuh harus niat dakwah, lalu pekerjaan yang biasa tuh nggak boleh pekerjaan biasa tuh boleh niatnya salah gitu kan, nggak gitu juga gitu ya. Ya sekarang kerjaan mah niatnya harus karena Allah. Mau dakwah mau enggak gitu ya, mau miara cupang pun ya niatnya karena Allah gitu ya kan. Jadi gitu sih, jadi itu hal yang tidak terlepas lah, itu yang bikin muslim tuh keren itu sebenarnya gitu kan. Kita kerja tuh karena ibadah, kalau itu karena ibadah. Jadi gitu ya, Allah a'lam bishawab. Baik, terima kasih Kak. Yo, sama-sama. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dan di termin 2 ini masih 2 pertanyaan. Untuk teman-teman, apabila masih ada 1 pertanyaan lagi, persilahkan. Baik, sepertinya tidak ada ya. Oke, mungkin karena kita kejar waktu juga, untuk sesi tanya jawab ini kita cukupkan. Diucapkan terima kasih kepada Kak Solah Ayub atas materi yang disampaikan, yang mana begitu menambah wawasan, begitu menambah insight dan pola pikir kita terkait dengan bagaimana jadi konten kreator, dan bisa konten kreator yang dihasilkan itu membawa ke dakwah-dakwah kebaikan gitu. Nah, sebelum kita berpisah dari panitia Semarak Festival Tani ini, ada sedikit kenang-kenangan untuk Kak Solah Ayub, yakni ada sertifikat. Belum. Baik Kak, ini sertifikat kenang-kenangan dari kami, dari segenap tim panitia Festival Tani. Mohon diterima Kak. Terima kasih panitia, jazakumullah khair. Ya mungkin bisa di stop. Nah, oke, mungkin sebelum pisah dengan Kak, kita dahulu untuk teman-teman bisa untuk on cam nih, biar kita sama-sama tertangkap gambarnya di layar. Untuk seluruh peserta yang tidak ada kendala, sangat dipersilakan untuk on cam. Baik, kita mulai untuk slide pertama. Hitung mundur. 1, 2, 3. Slide kedua. Slide ketiga. Oke, sebelum ditutup, izinkan saya membacakan kesimpulan dari materi webinar ini. Nah, tadi ada beberapa quote-quote yang saya dapatkan dari Kak Ayub sendiri. Yang pertama ada, desain yang bagus itu standar. Nah, tapi yang dibutuhkan saat ini adalah desain yang bagus banget, karena itu adalah kebutuhan primer. Kemudian, dalam membuat konten, kita butuh isi atau ide konten yang tidak bisa jauh-jauh dan harus didorong oleh tekanan dari kita sendiri itu setiap saat. Tentunya itu akan berpengaruh terhadap konsisten kita dalam menjadi konten kreator. Dan yang terakhir, kita perlu menciptakan konten yang layak dan dapat berjalan dengan lancar. Nah, terima kasih atas penyampaian materi yang sangat-sangat inspiratif dari Kak Ayub. Dari kami segenap panitia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Nah, apabila dari Kak Ayub ada kesibukan lain, sudah bisa untuk meninggalkan Zoom.
Baik, dari teman-teman serta penyampaian materi, tanya jawab dan diskusi hingga tadi dokumentasi. Nah, ada satu sesi terakhir, yakni yang sangat-sangat dinanti adalah quizzes. Nah, di mana yang beruntung di quizzes ini nanti teman-teman dapatkan door prize bagi yang beruntung. Nah, untuk quizzesnya dari petugas dipersilakan. Sambil dari panitia menyiapkan quizzes, dari teman-teman dipersilahkan itu, disiapkan untuk quizzesnya baik via browser atau via aplikasi dari quizzes. Tentunya tadi materi yang didapatkan, pertanyaan-pertanyaan di quiz nanti di games ini ya isi dari materi yang tadi disampaikan itu. Jadi nanti benar tidaknya dari teman-teman menjawab itu tergantung dari teman-teman memperhatikan materi ini nantinya. Nah, tentunya ada beruntung kan ya. Seperti tadi dibilang menjadi konten kreator itu juga bisa berdampak untuk kita sendiri. Selain dari kebaikan yang kita berikan, yang kita tujukan, tapi juga bisa menimbulkan finansial untuk kita sendiri. Salah satunya di acara Posi Media Class ini. Seperti itu. Oke, belum kelihatan, masih hitam. Untuk petugas di quizesnya masih tertera layar hitam. Oke, buat teman-teman sambil menunggu share screen dari panitia, bisa langsung buka jaringannya, buka quizesnya untuk bergabung di link meeting yang ada di room chat atau dengan kode meeting 981 38 9.